Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Xiao Yan, melihat dua sosok yang mendekat, Presiden Su tidak bisa tidak memiliki sedikit keraguan di wajahnya. Dia memandang Su Shao dengan jubah hitam di depannya. Sepertinya keduanya baru saja bertemu. Bau mesiu yang luar biasa kuat datang untuk membuka jalan. Napas seperti itu sepertinya mengandung balas dendam membunuh ayah. Aura di tubuhmu sepertinya masih sangat menjijikkan. Pada saat ini, Su Shao berjubah hitam perlahan bangkit dan berkata dengan nada main-main, jelas melihat identitas asli Xiao Yan pada pandangan pertama. Aura di tubuhmu masih lemah seperti biasanya, tapi aku sedikit terkejut. Anak buah olah jiwamu benar-benar bisa meluas ke sini, kamu benar-benar berani, kata Xiao Yan dingin, suaranya juga penuh kedinginan, berarti. Su Shao adalah orang dari Istana Jiwa. Dia terlahir dengan aura jahat Istana Jiwa. Bahkan jika Xiao Yan tidak merasakannya, dia bisa mencium baunya dari jarak 108.000 mil. Nafasnya juga cukup familiar. Bagaimanapun, Xiao Yan sering berada di daftar paling dicari di Istana Jiwa mereka. Soal benua bintang, apakah kamu yang melakukannya? Matanya membeku, dan Su Shao segera berdiri, dan penindasan yang tak terlihat merembes. Benua bintang menyebabkan mereka kehilangan Aula Master, tapi itu hebat kehilangan. Sayang sekali, Hall Master of the Soul Palace, Huang Tang. Xiao Yan tidak menjawab, tetapi berkata, tetapi makna dalam suaranya terlalu jelas. Tidak masalah, udang sepertimu akan berubah menjadi debu ketika kamu memutar tanganmu, tapi aku harus berterima kasih, jika tidak, aku tidak akan bisa mengambil posisi kepala Aula Kuning. Sampai jumpa dalam 3 hari, maka aku akan membuatmu tidak bisa bertahan atau mati. Benda-benda di tubuhmu itu akan tinggal di sisimu lebih lama lagi. Meninggalkan komentar yang suram dan kejam, sosok Su Shao juga pergi dari sini seperti hantu. Petik 2. Petik 2. Setelah sekejap mata, kemarahan di lobi sedikit mereda. Tuan Xiao Yan mengenal orang ini. Pada saat ini, Jenderal Serigala bertanya dengan curiga. Ini adalah saingan lama, karena kita berdua adalah perseteruan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, adapun percakapan antara Xiao Yan dan keduanya barusan, meskipun Presiden Su dan Jenderal Serigala curiga, mereka tidak tahu tentang benua bintang dan Istana Jiwa. Kata-kata ini disimpan dalam kegelapan untuk sementara waktu, dan mereka bingung untuk sementara waktu, tetapi sekarang secara alami mudah untuk ditunda oleh Xiao Yan. Su Shao ini tampaknya agak menakutkan. Kekuatan Douxian Bintang 8 pada tahap awal mungkin bisa berjalan menyamping di seluruh benua Douyun. Tampaknya setelah dunia iblis ditangani, kita harus pergi untuk menemukan Suner sesegera mungkin, jika tidak Suner akan berbahaya. Xiao Yan diam-diam memutuskan untuk memperhatikan, dan segera bergumam. Haha, Tuan Xiao Yan benar-benar pintar, dan melihatnya lebih baik daripada mendengarnya sekali. Setelah beberapa saat, mata cerah Presiden Su bersinar, dan dia segera menatap Xiao Yan, tidak tahu mengapa, ketika melihat Xiao Yan, aura yang lebih menakutkan daripada yang diisi Su Shao. Itu hanya kebetulan, Xiao Yan secara alami tahu apa maksud orang ini, dan segera berkata dengan rendah hati. Presiden Su, keluarkan blok iblis kristal jahat yang dibutuhkan Su Shao. Aku juga membutuhkan benda ini. Xiao Yan membuka mulutnya, jelas sesuatu yang bisa menjadi sasaran Su Shao bukanlah hal yang mudah. Hei, Tuan Yao Huai, izinkan saya untuk menjualnya. Benda ini cukup mahal, dan hanya kepala Yao Huai yang dapat menyebutnya. Jadi, maafkan saya, kata Presiden Su dengan nada meminta maaf. Di mana Presiden Su? Tetapi bagaimana jika saya membutuhkan sesuatu yang lain? Xiao Yan tidak berpura-pura tegar dan terus bertanya, tetapi mengubah topik pembicaraan. Aku tidak tahu apa yang tuanmu butuhkan. Melihat kata-kata baik Xiao Yan beberapa saat, Presiden Su juga tertawa, jika tidak, sikap tirani seperti Su Shao akan menyulitkannya untuk melakukannya. Sebagai atribut api, saya ingin meminjam keterampilan bertarung atribut api di rumah lelang, tetapi saya tidak tahu bagaimana membantu. Dengan mentalitas tidak membantai putih, suara Xiao Yan menjadi lebih dalam. Tingkat keterampilan bertarung apa yang Anda butuhkan? Presiden Su bertanya dengan cemberut. Di puncak peringkat suci, tentu saja,
lebih baik memiliki teknik abadi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi sudut mulutnya tertawa. Apakah ini puncak pangkat suci atribut api? Tuan, tunggu sebentar. Presiden Su menggumamkan beberapa kata, dan tubuhnya perlahan mundur, jelas akan mencari keterampilan bertarung. Latar belakang 10.000 negara iblis, ditambah dengan dukungan perbendaharaan nasional, masih memiliki banyak keterampilan bertarung di puncak pangkat suci, dan Xiao Yan sekarang mahal sebagai komandan iblis, jadi tentu saja dia memiliki kualifikasi untuk menelepon dan berkonsultasi. Tuan, ada yang ingin saya ingatkan. Tidak ada seorang pun di sekitar. Jenderal Serigala melihat sekeliling berulang kali dan berkata kepada Xiao Yan. Tapi itu tidak masalah. Xiao Yan berkata dengan terkejut, jelas dia tidak bisa melihat pikiran Jenderal Serigala, dan ada sedikit kelembutan dalam kekasarannya. Tidak ada benar atau salah di dunia iblis. Semuanya tergantung pada kekuatan. Jika kamu menang, hidup dan mati Susao secara alami akan ditentukan olehmu. Tetapi jika kamu tahu konsekuensinya, Serigala berkata perlahan. Jadi mereka semua adalah rival lama, jadi aku secara alami akan berurusan dengan mereka di sini. Xiao Yan berkata dengan senyum ringan, niat membunuh yang dingin dalam suaranya tidak salah lagi. Seorang Susao pada tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 8, Xiao Yan belum menganggapnya sebagai musuh utama. Xiao Yan ingin menangkap orang ini, untuk memaksanya menanyakan kabar tentang Istana Jiwa, dan dia mungkin Master Hall baru dari Yellow Hall hari ini, informasinya lebih teliti. Pada tahap awal Elite Star Fighting Immortals, Hall Master Huang Tang, baik dalam hal kekuatan atau status, sangat tinggi di Istana Jiwa, dan setelah akhir dunia iblis, itu akan menjadi sorotan nyata, satu penunjukan 100 tahun dan Suner, jadi Xiao Yan harus membuat rencana lebih awal. Tuan, ini yang Anda butuhkan, keterampilan bertarung puncak peringkat suci, Singa Api mengamuk, saya berharap Anda sukses menang. Ngomong-ngomong, ada kata untuk mengingatkan Sir Xiao Yan bahwa Susao mengambil keterampilan bertarung berbasis ruang dari puncak peringkat suci dari saya, dan sisanya tidak dapat diungkapkan. Setelah Presiden Su selesai, di telapak tangan dari tangannya, sebuah gulungan perkamen yang indah berdiri dengan tenang. Dalam gulungan kulit domba yang indah, tampaknya ada jejak suhu yang mengerikan, keterampilan bertarung atribut api, dan keterampilan bertarung di puncak Ordo Suci. Terima kasih dua lagi. Xiao Yan memegang gulungan itu di telapak tangannya dengan satu tangan, dan segera menanggapi keduanya sambil tersenyum. Ayo pergi, masih ada 3 menit. Apakah orang ini masih akan menulis legenda? Jenderal Serigala dan Presiden Su memandang sosok Xiao Yan yang lewat dan saling memandang. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya selalu merasa bahwa orang ini tampaknya tidak sesederhana itu. Tunggu dan lihat, Presiden Su berbicara perlahan dan tersenyum. Pada saat yang sama, selama 3 jam, Susao juga tinggal di balik pintu tertutup. Dia tampaknya mempelajari keterampilan bertarung berbasis ruang. Adapun Xiao Yan, dia juga tinggal di balik pintu tertutup. Dengan api suci dan keakrabannya dengan atribut api, dia memberikan keterampilan bertarung padanya. Budidaya membuat kekuatannya lebih solid. Tentu saja, pertempuran nyata akan terdengar perlahan. Hanya saja situasi pertempuran sekarang cemas, dan 10.000 Raja Iblis perlahan menghilang. Sepertinya dia akan melacak sesuatu, dan hal yang dia lacak sebenarnya terkait dengan ras jahat asing dan penjara penindas iblis di medan perang kuno. Keesokan harinya, 3 hari kemudian, pertempuran datang perlahan. Hei, pertempuran antara Yao Huai Susao pada tahap awal tahap abadi pertarungan bintang 8 dan Yao Huai Xiao Yan pada tahap awal tahap keabadian pertarungan bintang 7 benar-benar mengasyikkan. Pada saat ini, monster yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi medan perang. Mata mereka sangat panas, dan mereka jelas menantikan pertempuran antara keduanya. Susao, yang sudah tiba saat ini, berdiri sedikit di area gelap, melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Di sisi lain, para tetua iblis bertanduk lainnya dan Jenderal Serigala juga datang perlahan. Mengapa Tuan Xiao Yan belum datang? Setelah melihat sekilas, Jenderal Serigala itu bertanya dengan cemas. Mungkinkah latihan keterampilan bertarung membuang-buang waktu? Tapi bahkan aku tidak bisa menunda pertempuran tingkat ini. Pada saat ini, setan bertanduk memandang Susao, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Iblis bertanduk tua, apakah sudah waktunya untuk mengumumkan permulaan? Setelah berkedip,
Su Shao menghadapi suara acuh tak acuh Shenran, dan ada nada menghina dalam suaranya. Meskipun kekuatan iblis bertanduk tidak kuat, tetapi kecerdasannya cukup tinggi di antara monster, sehingga dia bisa dianggap sebagai veteran di negara 10.000 monster. Sudah hampir waktunya, jangan khawatir. Setan bertanduk berkata dengan dingin. Petik 2 petik 2. Setelah beberapa saat, masih tidak ada gerakan. Sudah waktunya untuk memulai. Su Shao berkata dengan kejam tepat setelah waktunya tiba. Saya mengumumkan. Pria tua bertanduk itu juga mengerutkan kening dan membuka mulutnya sedikit. Maaf, aku terlambat selangkah, bukankah kamu terlambat? Tepat saat suara lelaki tua bertanduk itu terdengar, kekosongan di sekitarnya bergetar, dan pusaran spasial samar terisi, dan sosok Xiao Yan segera menyebar. Tuan Xiao Yan, dalam sekejap, dengan kemunculan Xiao Yan, suasana seluruh bidang seni bela diri menjadi gelisah. Aura orang ini, tampaknya jauh lebih tirani daripada 3 hari yang lalu. Dalam kegelapan, Tianhu Yaohui perlahan maju selangkah, menatap Xiao Yan di depannya, dan bergumam, setelah dia benar-benar bertarung melawan Xiao Yan, dia akan tahu kekuatan mengerikan yang menggetarkan hati yang tersembunyi di tubuh Xiao Yan. Karena di sini, mari kita mulai. Pria tua bertanduk itu berkata dengan kagum, dan pertempuran antara keduanya perlahan terbuka. Tabrakan, dengan suara, Xiao Yan dan Su Shao menghilang ke pegunungan pada saat yang bersamaan. Pertempuran pegunungan kali ini sangat berbeda dari masa lalu, karena kali ini sebenarnya adalah daerah vulkanik yang aktif dan bergelombang, suhu yang mengerikan dan gunung berapi yang dapat meletus kapan saja dapat dikatakan berkontribusi pada kekuatan Xiao Yan. Jenderal Serigala, sekarang Su Shao telah meninggalkan mansion, kamu pergi ke mansionnya untuk melihat, identitasnya tampaknya tidak bersih. Ya, seorang eksekutif senior bergumam pelan. Aku tidak menyangka kamu datang untuk mati terburu-buru. Jika itu masalahnya, maka aku akan menerima semua hal di tubuhmu dengan kasar. Su Shao berkata dengan dingin tepat setelah memasuki pegunungan vulkanik, dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, seperti pilek setan pembunuh, napas seperti itu, mau tidak mau membuat hati seseorang menjadi dingin. Istana jiwamu benar-benar menarik. Orang yang mengatakan ini sebelumnya telah benar-benar hancur di tanganku. Jika kamu ingin mengambil barang-barang ini dariku, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Xiao Yan tersenyum ringan, dan senyumnya penuh ketenangan. Kalau begitu, tangan kosong. Melihat senyum Xiao Yan yang tak terkendali, Su Shao mendengus dingin, melangkah keluar ke dalam kekosongan di bawah jubah hitam, dan segera berubah menjadi cahaya perak suram di sekujur tubuhnya. Menembak pergi dengan Xiao Yan. Dengan serangan menakutkan Su Shao, kekosongan di atas seluruh pegunungan vulkanik meledak sedikit, dan bahkan jejak retakan muncul dari kekosongan yang dilintasi tubuhnya. Binatang itu meledakkan diri ke arah Xiao Yan. Transformasi Dewa Naga. Melihat serangan mengerikan Su Shao, Xiao Yan mendengus dingin, sisik naga menutupi lengannya, dan segera didorong oleh Xiao Yan, pola tiran berbentuk kura-kura meletus dengan cerah. Menderita sampai mati. Dalam sekejap, serangan Su Shao datang ke tubuh Xiao Yan, telapak tangannya diangkat dengan lembut, dan kekuatan penghancur angkasa perak menyapu. Ayo, melihat ini, Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya, matanya menjadi tajam, dan cahaya redup di lengannya bersinar terang. Setelah beberapa saat, dia ambruk ke depan, dengan kekuatan yang menyilaukan di lengannya, dan meledak langsung di Su Shao. Kaca-kaca, suara retak yang memekakkan telinga terus terdengar, dan kemudian retakan angkasa, berpusat pada keduanya, menyebar ribuan meter di belakang mereka seperti jaring laba-laba. Pada saat yang sama, gunung berapi di bawah juga penuh dengan depresi ekstrim, tampaknya akan meletus sepenuhnya kapan saja. Bahkan karena keduanya menggunakan cara tirani seperti itu, ruang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pegunungan vulkanik meledak secara langsung, dan jejak kemarahan yang sangat gugup dikeluarkan. Boom! Sosok bayangan dan sosok perak tampaknya tidak tahu apa yang sedang terjadi di pegunungan vulkanik saat ini. Satu demi satu, tabrakan sengit terus terjadi. Untuk sementara, pertempuran jarak dekat antara keduanya sebenarnya tidak bisa dibedakan. Dua orang ini, di luar arena, Tianhu Yaohui tidak bisa menahan diri untuk bergumam ketika dia melihat tembakan kejam Xiao Yan dan tembakan Su Shao yang sangat rumit. Karena di pegunungan vulkanik saat ini, kedua sosok itu bergerak cepat. Setiap kali mereka bergerak, ruang atau pegunungan berantakan.
Pohon dan batu yang tak terhitung jumlahnya terpengaruh oleh akibat pertempuran, dan mereka berubah menjadi bubuk dan menghilang. Ternyata berimbang, sungguh pria yang menakutkan. Setan bertanduk tua itu memandang sosok Xiaoyan, dan kengerian di hatinya tidak bisa berhenti untuk waktu yang lama. Pada tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 7, adalah mungkin untuk bertarung langsung dengan pembangkit tenaga listrik pada tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 8. Keberanian semacam ini dapat dikatakan terhormat. Wah, sepertinya kamu memang memiliki latar belakang. Tepat di atas tebing vulkanik, kedua sosok itu perlahan-lahan terpisah, dan kekuatan ruang perak berkedip-kedip di sekitar Susao. Dia menyipitkan mata hitamnya dan menatap Xiaoyan di depannya. Kekuatan awal Xiaoyan dari Qixing Douxian samar-samar sebanding dengan miliknya. Tidak heran banyak pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh Istana Jiwa tenggelam di tangan orang ini. Tuan Olah Huang Tang yang baru. Xiaoyan tidak peduli, darah di tubuhnya menjadi mendidih dalam sekejap, dan sangat sulit untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik pada tahap awal Douxian Bintang 8 dengan kekuatan tahap awal Douxian Bintang 7, tetapi juga membuat Xiaoyan sangat sulit. Semua kekuatan yang terakumulasi dalam tubuh menjadi darah mendidih. Dengan cara ini, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan dalam pertempuran ini, efek samping Xiaoyan meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat akan sepenuhnya dihilangkan. Setelah memasuki medan perang kuno, mungkin ada beberapa peluang. Lupakan saja, kamu layak mendapatkan kekuatan penuh Hall Master ini. Lakukan yang terbaik. Mari kita biarkan semut melihat apa yang sebenarnya adalah penguasa Istana Jiwa. Bersiaplah untuk kematian, Susu. Pada saat ini, jubah hitam Susao bergetar, dan ki hitam suram yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti ki hantu, sehingga membungkus seluruh pegunungan vulkanik, menjadikan tempat ini tempat peleburan yang benar-benar suram. Pemandangan semua orang di luar juga tertutup oleh adegan yang tiba-tiba ini. Untuk sementara waktu, pegunungan vulkanik sepenuhnya tertutup oleh wilayah Susao, dan aura kematian yang serius perlahan melayang ke tungku suram ini. Ayo, melihat Susao yang terlihat sangat menakutkan, Xiaoyan juga mencibir. Seluruh pegunungan vulkanik dipenuhi dengan hantu suram yang tak terhitung jumlahnya karena wilayah kekuasaan Susao, dan dunia luar tidak dapat melihat situasi di dalamnya sama sekali. Dengan cara ini, bahkan jika Xiaoyan menggunakan kekuatan api suci, itu masuk akal. Ini adalah domain Master Aula ini, yang disebut domain 1000 jiwa, nikmatilah. Dalam sekejap, jubah hitam Susao tiba-tiba menghilang, berubah menjadi kelompok cahaya biru tua yang tak terhitung jumlahnya, yang sepenuhnya menembus seluruh domain. Di antara kelompok cahaya energi biru tua itu, ada semua hantu dan keluhan, dan aura sedih dan menakutkan yang dipancarkan dari yang tak terlihat, membuat seluruh bidang menjadi tempat dingin yang dipenuhi hantu. Apakah itu hantu kesepian lagi? Seperti yang diduga dari aula hantu. Tapi, saat berbicara, aura di tubuh Xiaoyan perlahan berubah, dan api kuning perlahan menyebar dari tubuh Xiaoyan seperti tato, dan segera menutupi tubuh Xiaoyan dengan lembut. Napas Yan seperti matahari yang terik, dan banyak lagi, hantu di domain itu menatap Xiaoyan dengan waspada. Ini benar-benar bau api suci. Namun, api suci kuning ini tampaknya tidak pernah direkam. Apa yang terjadi? Mata Susao tiba-tiba menjadi panas, dan ada fluktuasi aneh di matanya yang dingin. Api-api suci. Setelah sekejap mata, suara bernada tinggi Xiaoyan terdengar di domain. Dengan tambahan Douqi dan kekuatan api suci, tubuh Xiaoyan tidak tahan dengan sosok raksasa itu, bahkan dengan kekuatan seperti itu, sebuah gerakan, klon jiwa yang telah lama diam di tubuh Xiao juga bergerak. Lepaskan aku, 1000 pemakan jiwa. Melihat penampilan Xiaoyan, Susao mencibir, telapak tangannya perlahan terangkat, dan sejumlah besar energi hitam yang sangat gelap tiba-tiba diproyeksikan ke arah Xiaoyan. Weng berdengung. Pada saat yang sama, hantu yang tak terhitung jumlahnya di domain tampaknya telah ditarik, dan mereka mengikuti di belakang massa udara hitam dan bergegas menuju Xiaoyan. Adegan seperti itu, seolah dikunci oleh sepasang mata hantu suram yang tak terhitung jumlahnya, rasa dingin memenuhi hati Xiaoyan. Mekar, Xiaoyan tersenyum perlahan pada ini, dan matanya segera berubah menjadi kuning. Api kuning di tubuhnya seperti monster ganas dalam keadaan kekerasan, membentuk barisan dinding kuning untuk melawan mereka. Boom! Energi hitam suram itu tampaknya menjadi pemimpin dari banyak hantu. Ketika tiba-tiba menghantam dinding kuning Xiaoyan, suara gesekan melengking meresap ke udara. Nak!
mati. Melihat Xiao Yan mengambil begitu banyak waktu untuk menahan pukulannya, sosok Su Shao menggeliat seperti hantu. Di telapak tangannya yang layu, masa kekuatan ruang perak perlahan terbuka. Hukum ruang angkasa, mencekik. Tanpa jeda, telapak tangan Su Shao tiba-tiba terangkat, dan kekuatan ruang angkasa perak yang mempesona langsung dikerahkan dan menembak dengan kejam ke arah Xiao Yan yang sudah dekat. Puff! Dengan suara, serangan Su Shao langsung mengenai Xiao Yan, tapi anehnya tidak menyebabkan kerusakan apapun. Sebaliknya, kulit dan ekspresi di tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi aneh. Silala, tepat ketika Su Shao bingung, Xiao Yan dikelilingi oleh guntur dan api, seperti raksasa tembaga dan besi abadi. Penguasa kuno di atas lengannya memancarkan kilau aneh. Adapun hantu yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan ruang perlahan menghilang ketika menyentuh tubuh. Bang bang bang, setelah nafas, ledakan keras yang luar biasa terdengar di domain yang jauh. Itu adalah kekuatan pencekikan luar angkasanya sendiri. Tapi bukankah targetnya Xiao Yan? Bagaimana bisa targetnya digeser? Pada tahap awal dari 7 bintang pertarungan Dewa Xiao Yan, bahkan jika dia berbakat, sama sekali tidak mungkin untuk mengubah tujuannya dari kekuatan luar angkasa. Hadiah besar untukmu. Hohohoho. Su Shao berdiri dengan ragu di atas kehampaan, dan dia tidak pernah mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, kehampaan itu menggeliat tidak jauh, dan Xiao Yan, yang persis sama dengan Xiao Yan di depannya, muncul. Hanya saja aliran lava berwarna kuning mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan, dan di kakinya, ada singa api yang besar dan ganas, mata singa hanya mengunci dirinya sendiri. Perasaan seperti itu, seolah-olah dia dikunci, dan dia adalah makanan di ujung jarinya. Bahkan dengan berkah api suci, kekuatan bertarung singa api ini tidak boleh diremehkan. Boom! Singa api mengaum. Ia dengan bangga mengangkat cakar depannya. Wajah-wajah kuning yang tak terhitung jumlahnya memancarkan kekuatan yang luar biasa suci dan menakutkan, dan segera melambai ke arah tempat Su Shao berada. Puff! Dengan suara, seberkas sinar cahaya kuning membentang dari kaki depan singa api seperti sinar fajar, langsung menembus kehampaan dan bersiul. Trik mengukir cacing kecil, Su Shao mencibir, dan tiba-tiba hantu di dunia melonjak dengan cepat, membentuk dinding jiwa yang tebal tepat di depannya. Tabrakan, ketika sinar kuning menghantam dinding jiwa, teriakan ganas dilepaskan. Jelas, dalam menghadapi serangan yang didasarkan pada api-api suci, hantu-hantu ini menyerang dan hancur dalam sekejap. Su Shao, kamu sangat berdosa, dan kamu harus tunduk pada hukum. Dan setelah serangan Xiao Yan, sebuah suara dingin yang luar biasa memenuhi udara. Itu adalah suara lelaki tua bertanduk dan yang lainnya. Apakah masih ditemukan? Su Shao menggelengkan kepalanya sedikit, meskipun dia melakukannya dengan sangat diam-diam, tetapi dia meninggalkan banyak bukti di rumahnya. Su Shao, terima sanksinya. Xiao Yan memandang Su Shao dan berbicara perlahan, dengan api suci berwarna kuning bersinar di sekujur tubuhnya, singa-singa berapi menatapnya, dan niat bertarung yang mengejutkan terlontarkan. Ini benar-benar rumit, tapi... Coba ini. Space Prism, kunci untukku. Melihat cara kejam Xiao Yan, Su Shao akhirnya tidak menyembunyikan apapun, dan kekuatan awal Dosian Bintang 8 muncul, dan segera menjadi gila dengan momentum yang luar biasa. Tidak bagus. Xiao Yan terkejut, melihat sinar perak yang sekilas berlalu, sosoknya mundur satu demi satu. Hohoho, melihat ini, singa api merasa bahwa Xiao Yan dalam bahaya, dan nyala api kuning di sekujur tubuhnya menjadi gelisah, pemandangan ribuan meter gelombang api memenuhi tubuhnya, dan segera bergegas menuju Su Shao. Jerawat, Xiao Yan menggunakan singa api untuk mengendalikan singa api, tetapi dia lupa tentang serangan Su Shao. Dia terkena ringan olehnya, tubuhnya menyusut hebat seperti sengatan listrik, dan dia langsung membeku di lapangan. Menjauh dariku. Di sisi lain, Xiao Lei, avatar jiwa dari Raja Neraka Api Guntur, melihat ini, dan dia secara naluriah melambaikan penguasa api kuno di tangannya, menyerang Su Shao. Kebencian, aku akan mengampuni hidupmu kali ini. Lain kali ketua aula ini harus menyiksamu sampai mati. Sampai jumpa di medan perang kuno. Sebuah suara suram terdengar di alam, dan sosok Su Shao bergetar tiba-tiba, berubah menjadi kabut hitam, melesat ke kekosongan alam di depannya dan menghilang. Xiao Yan ini terperangkap dalam prisma ruangnya sendiri, dan aku takut dia akan terjebak dalam dimensi yang berbeda selamanya. Kali ini, dia masih menang.
Retak. Dengan suara, Susao menghilang begitu saja, dan lelaki tua bertanduk itu langsung membuka lapangan dan memasukinya dari dunia luar. Susao berkolusi dengan pemberontakan, buktinya meyakinkan. Ada apa? Beberapa orang baru saja menerobos domain dan melihat dua Xiaoyan dan hantu yang tak terhitung jumlahnya perlahan menghilang, sangat terkejut. Apa yang terjadi di sini? Setan bertanduk, Jenderal Serigala, dan beberapa senior kekar berjalan perlahan, memperhatikan Xiaoyan, yang tidak bergerak dalam keadaan menghilang perlahan, dan Xiao yang ditambahkan oleh guntur dan api Raja Neraka Rai, mau tak mau bertanya. Saya adalah avatar jiwanya, temukan dia ruang pelatihan yang tenang. Dia telah memasuki keadaan khusus dan hanya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Xiao Lei menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian dengan sekejap, dia juga kembali ke tubuh Xiaoyan. Meskipun dia adalah avatar jiwa, hanya tubuh utama yang bisa menahan hal semacam ini. Jika Xiaoyan tidak bisa melawan, saya khawatir keberadaannya juga akan mati seiring waktu. Tuan, tentang Susao. Pada saat ini, beberapa eksekutif tingkat tinggi lainnya hanya bergumam. Sekarang Xiaoyan adalah pemimpin komandan iblis yang baru dipromosikan. Aku akan mengirimnya kembali terlebih dahulu dan menemukan ruang pelatihan yang tenang untuknya. Adapun Susao, dia diam-diam berkomunikasi dengan dua pembangkit tenaga listrik lainnya dan mencoba untuk menyakiti tentara kita. 10.000 negara iblis. Lain kali aku melihatmu, aku pasti akan memotongnya menjadi puluhan ribu keping. Selain itu, selidiki secara menyeluruh semua pejabat dan jenderal di ketentaraan, dan tunggu Raja Iblis dan Xiaoyan bangun. Saatnya memasuki medan perang kuno. Perintah muncul dari mulut iblis bertanduk tua dengan tertib. Oke. Banyak monster mengangguk. Di sisi lain, semua orang mengirim Xiaoyan ke ruang pelatihan yang tenang. Setelah mengirim orang untuk menjaga mereka, mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Setan bertanduk tua itu tidak tahu keadaan Xiaoyan saat ini, jadi dia hanya bisa menunggu kembalinya Raja Iblis. Di ruang pelatihan yang tenang, aroma gaharu memenuhi ruang rahasia, tetapi saat ini Xiaoyan berdiri di sana seperti mayat hidup, tanpa kemarahan. Wang Buxing. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya dalam keadaan koma, dan tampaknya telah kehilangan sesuatu, dan semua ini jelas merupakan saat terakhir dari pertempuran sebelumnya dengan Susao. Ketika Susao pergi, pada saat yang sama, Xiaoyan mendapat pukulan yang agak aneh, dan serangan itu mengandung sentuhan kekuatan yang sangat aneh. Serangan semacam itu tidak fatal, tetapi membuat kekuatan jiwa Xiaoyan memasuki keadaan yang agak aneh, seolah-olah telah berpisah dari dirinya sendiri dan memasuki tempat lain. Tampaknya jiwa dan tubuh Xiaoyan sekarang dipisahkan oleh serangan Susao. Saat ini, tubuh masih di sini, tetapi jiwanya dipenjara di ruang asing yang jauh. Di mana ini? Apa yang telah terjadi? Baru saja aku masih bertarung melawan Susao di dunia iblis, bagaimana mungkin? Tubuh jiwa ilusi Xiaoyan bergerak perlahan, tetapi kekosongan itu tidak ada habisnya, dan jejak bahaya meresap, membuat Xiaoyan sangat tidak nyaman. Petik 2. Petik 2. Tempat ini sepertinya koridor yang panjang, biarkan Xiaoyan bergumam bagaimana. Setelah istirahat, suara itu kembali dengan cepat, selain itu, tidak ada yang menanggapi Xiaoyan. Tidak, kita harus mendobrak di sini. Tiba-tiba, setelah ragu-ragu sejenak, Xiaoyan, tubuh jiwanya, tampaknya telah menemukan sesuatu, dan dengan suara tergesa-gesa, kekuatan jiwa di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Xiaoyan juga memasuki ruang dimensi berbeda yang sangat aneh ini ketika dia melahap buah iblis, tetapi pada saat itu dia memiliki bimbingan orang lain, tapi sekarang. Boom! Dengan suara, tubuh jiwa yang tak terlihat meledak langsung di kehampaan, dan segera perasaan hancur menyapu seluruh kehampaan. Sisi. Setelah beberapa saat, kekosongan gelap tiba-tiba berubah sedikit, dan kekosongan dalam kegelapan perlahan berubah menjadi cermin prismatik dengan berbagai bentuk. Cermin itu putih dan tanpa cacat, tampaknya biasa saja, tetapi suasana yang sangat datar inilah yang membuat Xiaoyan merasa dingin di hatinya. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya, saya khawatir Xiaoyan akan melakukannya, di penjara di sini selamanya. Ini, Xiaoyan tidak bergerak, tetapi tubuhnya dengan ringan berbalik ke arah prisma di depannya, seolah-olah dia telah menemukan petunjuk. Saudara Xiaoyan, Suner menjalani kehidupan yang sulit di klan kuno. Aku tidak tahan lagi. Di prisma, seorang wanita yang cukup untuk membuat segalanya pucat.
Dia sekarang berdiri di puncak gunung orang-orang kuno, dengan air mata di matanya. Ada sebuah suara tegas di dalamnya. Suner, tunggu sebentar, aku. Pada saat ini, suara Xiaoyan tiba-tiba menjadi sedikit basah dan serak. Sosok cantik di prisma ini bisa dikatakan sebagai seseorang yang memikirkannya di malam hari. Xiaoyan, cepatlah. Setelah beberapa saat, prisma lain mendekati Xiaoyan. Di prisma itu, tubuh Cailin yang mempesona berdiri di depan Xiaoyan di cermin. Di depan mereka berdua ada beberapa roh jahat. Bayangan gelap yang dikelilingi udara. Kekuatan di dalamnya tidak diperlukan untuk ras jahat non-teritorial, dan situasi seperti itu mungkin sangat berbahaya. Cailin, melihat prisma kedua mendekat, suara Xiaoyan menjadi serak. Xiaoyan, kamu harus hidup. Setelah beberapa saat, prisma ketiga melayang ke sisi Xiaoyan. Pada saat ini, sosok berambut biru berdiri di prisma, dan itu ringan dan menyenangkan. Suaranya keluar, tetapi matanya yang indah dipenuhi dengan ekspresi arogansi seolah-olah dia berada di rumah. Dia berdiri di tembok kota 100 sang. Setelah berbicara, tubuhnya berubah menjadi burung halus biru, menghadap ke jurang jahat di luar tembok kota. Turun. Adegan seperti itu seperti melompat ke neraka sendirian. Ying-ying, pada saat ini, mulut dan hidung Xiaoyan terasa sakit, dan dia tidak bisa menahan pipinya memerah. Xiaoyan, prisma keempat juga perlahan mendekat. Cukup, sebelum layar prisma keempat muncul, Xiaoyan mendengus dingin dan tiba-tiba meraung, dan kemudian prisma yang tak terhitung jumlahnya bergetar perlahan. Weng Om, pada saat ini, di atas tubuh luar Xiaoyan, cincin kaisarian yang redup muncul, jejak cahaya merah mengelilingi tubuh Xiaoyan. Dan jejak cahaya merah itu, seperti karakter Xiao, yang agak redup, sangat aneh dan misterius. Ini, beberapa menit kemudian, di ruang prisma yang tak berujung, pintu cahaya merah muncul dengan lembut. Xiaoyan melihat ke pintu cahaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kembalilah. Tepat ketika Xiaoyan bingung, sebuah suara tua bergema perlahan seperti naga raksasa yang sedang tidur yang terbangun. Suara ini sama sekali bukan Raja Naga Emas, juga bukan pembangkit tenaga listrik yang diketahui Xiaoyan di masa lalu, tetapi itu memberi Xiaoyan kebaikan khusus. Mau lari, Sisi. Ketika pintu cahaya dan suara itu muncul, suara seram dan suram bergema di seluruh ruang, dan prisma yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hantu pengembara yang tak terhitung jumlahnya, membantai Xiaoyan. Puff! Dengan suara, Xiaoyan tidak ragu-ragu, dan berbalik dan melangkah ke gerbang cahaya. Ah! Monster klan Xiao sialan, harta apa yang sebenarnya meninggalkan Xiaoyan? Tunggu, penjaga keluarga Xiao akan ditemukan dalam waktu singkat, dan kemudian. Di dimensi yang berbeda, suara suram Susao perlahan turun. Di dunia iblis, huhuhu, tubuh jiwa Xiaoyan baru saja kembali dari ruang pelatihan, dan dia terengah-engah. Dia tidak memperhatikan energi yang dilepaskan oleh Kaisar Yanji di depannya. Ini, setelah bernafas beberapa saat, keadaan Xiaoyan perlahan membaik. Dia tahu bahwa jika bukan karena kekuatan Kaisar Yanji barusan, dia mungkin akan tertinggal di dimensi lain itu selamanya. Jelas, apa yang disebut Hall Master baru dari Soul Hall Huang Tang ini jauh lebih tirani daripada Soul Wuji sebelumnya, baik dalam hal kekuatan dan rencana. Bahkan budidaya atribut spasialnya mungkin telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Setelah beberapa saat, di tubuh Xiaoyan, Kaisar Yanjie berbaring dengan tenang, tetapi saat ini, Kaisar Yanjie perlahan menyerap kekuatan di tubuh Xiaoyan. Penyerapan kecil semacam itu, bahkan Xiaoyan tidak dapat mendeteksi, tampaknya telah mencapai tingkat kekuatan setelah Seven Stars Fighting Immortals, resonansi dari Emperor Flame Ring bahkan lebih jelas. Susao, sampai jumpa lagi, semua ini akan dikembalikan kepadamu. Xiaoyan berkata dengan lembut, niat membunuh yang tak ada habisnya, menyapu, saat berita hasil pertarungan Xiaoyan dan Susao keluar, tidak butuh waktu lama bagi nama pemberontakan Susao menjadi kenyataan, jadi komandan iblis baru pertama Xiaoyan menjadi semakin didukung oleh binatang iblis. Adapun koma Xiaoyan, anehnya menghilang pada hari kedua. Xiaoyan sama seperti di masa lalu. Setelah mengunjungi para tetua iblis bertanduk, dia kembali ke kediamannya dan melanjutkan latihannya sehari-hari. Saat ini, dunia iblis adalah negara dengan 10.000 iblis. 10.000 negara iblis berada di bawah alam iblis, di antara ratusan negara di alam iblis yang besar,
wilayah alam iblis dengan kekuatan yang cukup untuk masuk dalam 10 besar jauh dari sebanding dengan negara lain dalam hal kekuatan dan latar belakang. Sekarang, dengan perintah pemanggilan 10.000 Raja Iblis, seluruh kota kerajaan berada dalam keadaan sangat bersemangat, bukan karena hal lain, tetapi karena apa yang disebut medan perang kuno. Medan perang kuno tidak hanya medan perang ras jahat asing dan banyak kekuatan dunia iblis, tetapi juga memiliki peninggalan warisan yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi. Terlebih lagi, pertempuran di medan perang kuno terkait dengan perang di dunia iblis hari ini. 10 kekuatan dunia iblis sudah dalam ayunan penuh, dan pertempuran terakhir sudah dekat. Tentara dari 3 pembangkit tenaga listrik mengincar wilayah masing-masing, dan dengan tambahan 7 Raja Iblis untuk membantu menyalakan api, medan perang kuno saat ini sudah penuh dengan perang, yang cukup seperti perang yang telah ada sejak zaman kuno. Pada saat yang sama, pengumpulan seluruh pasukan negara iblis juga perlahan berkembang ke langkah terakhir, kecuali Xiao Yan dan Komandan Iblis Tianho, monster lain yang masuk tentara telah diperintahkan oleh manajemen puncak 10.000 iblis. Bangsa pelatihan. Di kompleks istana yang dalam dari kerajaan 10.000 iblis, di sebuah paviliun istana yang elegan, 3 monster dari berbagai bentuk diam-diam muncul di sini. Dengan aura khusyuk dan khusyuk, Anda dapat melihat sekilas bahwa dia adalah seorang senior di tentara, dan kekuatan semacam itu jauh dari Xiao Yan. 4 abadi pertempuran bintang 8. 3 dari mereka adalah tetua dan komandan iblis di tentara, dan pria lembut pertama di atas, Raja 10.000 setan. Tuan Raja Iblis. Setelah Sun Si, di antara 3 komandan iblis, monster dengan kepala dan ekor anti klimaks berbicara dengan lembut, dan suaranya penuh dengan urgensi. Tuan Ular, bagaimana situasi di garis depan sekarang? Mari kita bicara padaku, ini pertempuran atau perdamaian, aku punya setku sendiri. Ada gelombang aneh di mata 10.000 Raja Iblis, dan sepertinya dia sudah tahu niat panas dari beberapa ular tampan. Oke, dia Sui juga tahu kepribadiannya yang tergesa-gesa, dan segera mengangguk perlahan dan mulai menjelaskan. Di medan perang kuno hari ini, 3 pria kuat dan 7 Raja Iblis yang kita setiai masing-masing memiliki total 10 kekuatan, dan seluruh medan perang kuno telah dibagi menjadi 10 lingkaran pertempuran. Di setiap lingkaran pertempuran, pasukan masing-masing telah berkumpul, lalu menunggu adegan mengerikan. Petik 2. Dan kita berada dalam situasi hancur di mana-mana karena hilangnya Tuan He Xiaolonglang. Beberapa kerajaan iblis lainnya juga telah mengirim pasukan untuk memperkuat medan perang kuno. Rao didasarkan pada kekuatan bintang 8 yang bertarung abadi di tingkat komandan ularnya ketika dia mengatakan kalimat ini, kecemburuan dan kesungguhan di antara alisnya tidak berkurang sama sekali. Kekuatan 9 tuan lainnya dan tentara di belakangnya cukup untuk membuat jantungnya berdebar, bukan karena dia takut hidup dan mati, tetapi karena dia takut tanah airnya akan diinjak-injak oleh pembangkit tenaga listrik lainnya. Di medan perang kuno, tampaknya itu bukan hanya pertempuran dunia iblis kita. Beberapa hari yang lalu, saya meninggalkan 10.000 setan dan pergi ke daerah yang agak aneh, dan mengumpulkan banyak aura aneh. Aura itu seperti jiwa manusia, dan beberapa mirip dengan Susao. Dia tampaknya berlindung dengan salah satu dari 7 Raja Iblis, dengan demikian mencoba menyebabkan konspirasi yang mengejutkan di medan perang kuno. Selain ini, ada penjara penindas iblis di medan perang kuno. Itu adalah 2. Omong-omong, ada keraguan di mata 10.000 Raja Iblis, dan kata-kata itu terus bergema di benaknya. Jiwa hantu tampaknya memiliki hubungan di antara keduanya. Di medan perang kuno, ada 2 kota iblis. Ini hanya diketahui oleh pejabat tingkat tinggi dunia iblis. Sekarang Susao melarikan diri, dan bukti-bukti digeledah dari rumahnya dan tempat-tempat lain. 10.000 Raja Iblis cukup terkejut. Tuan Monster King, sekarang pasukan telah dikumpulkan, tetapi komandan tertinggi kita, Tuan He Xiaolonglang, hilang, dan pengawal pribadinya harus bertarung melawan pembangkit tenaga listrik lainnya. Sekarang situasi kita sangat buruk, lebih baik melakukannya lebih awal. Masuki medan perang kuno untuk membantunya membersihkan pengepungannya. Juga biarkan aku melihat, siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Pria bermulut elang lainnya mendengus dingin dan berkata perlahan. Saya setuju, aku juga setuju. Ketiga iblis tampan itu berkata satu demi satu, menatap Raja Iblis Wan secara bersamaan. Bagaimana dengan kekuatan besar dalam pemilihan militer ini? Raja Iblis mengangguk dan bertanya pada Zaidu. Sekarang dengan kekuatan kita,
ada total 50.000 tentara elit dan jenderal yang kuat. Di antara mereka, tidak sedikit dewa pertempuran bintang 7, sekitar 20 dari mereka, dan 9 orang kuat mencalonkan diri sebagai jenderal iblis. Selain itu, hanya ada yang disebut Tianhu, Yao Huai dan Xiao Yan Yao Huai tampan. Adapun yang lain, mereka juga monster dengan kekuatan tempur yang bagus. Komandan ular itu mengangguk dan berkata, jelas, sebagai kepala dari 3 komandan monster yang lebih tua, dia cukup tirani dalam hal kekuatan tempur dan dominasi. Xiao Yan, kudengar orang ini memiliki sisik naga sepertiku. Jika kamu punya kesempatan, kamu harus memperhatikannya dengan baik. Setelah Sun menghela nafas, seekor monster dengan sisik coklat di sekujur tubuhnya tertawa. Jangan khawatir, ada kesempatan. Pada saat ini, Wan Yaowang tertawa. Ngomong-ngomong, sekarang 10 medan perang utama, tampaknya Xiao Yan dan Tianhu dapat membawa pasukan aneh di belakang mereka. Monster bersisik coklat itu bergumam seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Pergi jauh di belakang garis musuh. Pada saat ini, Wan Yaowang, Snake Handsome, dan pria bermulut elang itu berbicara sedikit, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu. Kekuatan Xiao Yan tidak buruk, dan kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Selain itu, dia dan Komandan Iblis Tianhu adalah Komandan Iblis yang baru saja lahir di kerajaan Wan Yaoku. Orang kuat lainnya cukup canggung dengan kekuatan mereka. Tidak ada kekurangan cara yang baik untuk pergi jauh di belakang garis musuh. Hanya saja aku khawatir, jika itu ditemukan oleh pasukan kuat lainnya, aku khawatir itu akan mengirim mereka ke kematian. Setelah beberapa saat, Wan Yaowang masih mengungkapkan kekhawatirannya. Tuan Raja Iblis, saya pikir Anda terlalu memikirkannya. Seorang pria yang dapat memiliki pola tuan bukanlah hal yang sederhana. Dan sekarang berbagai situasi sangat tidak menguntungkan bagi kita. Ini adalah pasukan yang aneh. Berhasil atau tidak, itu akan sangat mempengaruhi situasi pertempuran. Komandan Iblis bersisik coklat berkata sedikit. Atur pasukan dan kumpulkan besok. Untuk masalah ini, kita akan membicarakannya besok. Tapi aku yakin orang ini tidak akan mengecewakan. Begitu dia selesai berbicara, Wan Yaowang tertawa jahat. Serigala naga hitam, sudah sebulan sejak pemanggilan pasukan monster, dan besok adalah waktu terbaik untuk berangkat dan memasuki medan perang kuno. Untuk sementara waktu, seluruh myriad monster nation dipenuhi dengan keheningan. Dong dong dong. Pada saat ini, ketukan lembut di pintu terdengar di rumah Xiao Yan. Masuk. Xiao Yan baru saja mundur dari keadaan kultivasi dan bertanya-tanya, tetapi melalui kekuatan jiwanya yang besar, dia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa ada beberapa sosok di luar rumah. Tuan Yao Huai yang terhormat, kami diperintahkan oleh Raja Iblis untuk membawakanmu beberapa barang. Pengunjungnya adalah seorang wanita ramping yang semenarik wanita cantik. Kotak-kotak batu berdiri di belakangnya. Apa ini? Meskipun Xiao Yan terkejut, dia berpura-pura tenang di permukaan. Dengan cara seperti Raja Iblis, Xiao Yan secara alami tahu bahwa sesuatu yang penting mungkin terjadi selanjutnya, tetapi untuk menerima imbalan, Xiao Yan juga bersedia melakukan sesuatu untuk Raja Iblis. Hanya pengawal yang dapat menemukan jejak naga Heisha, serigala. Namun, perjalanan Xiao Yan ke dunia iblis setelah menemukan naga jahat hitam dan serigala hanya berada di jalur yang benar, jika tidak maka masih akan membuang-buang waktu. Ini adalah blok iblis kristal jahat yang Anda butuhkan sebelumnya, Tuan. Dengan itu, Anda dapat dilindungi dari serangan beberapa ras jahat ekstrateritorial atau mengabaikannya. Ini adalah pil obat kelas 6 abadi, pil pemecah buruk. Setelah meminumnya, itu dapat mempertahankan kekuatan abadi pertempuran bintang 8 dari sebatang dupa. Dan baju besi pelindung dari baju besi abadi dapat sangat meningkatkan kekuatan pertahananmu. Wanita yang mempesona itu berkata dengan lembut, dan tiba-tiba 3 kotak batu perlahan-lahan diletakkan di pintu rumah, dan dia tertawa pelan. Eliksir peringkat abadi kelas 6. Armor abadi tingkat pertahanan. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Alkemis di dunia iblis, saya khawatir seluruh dunia iblis hanya 3 digit, dan pil obat adalah hal yang paling berharga di dunia iblis, peringkat abadi peringkat ke-6, belum lagi efek ramuan obat ini. Hanya level ini obat mujarab sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Wan Yaowang memegang Xiao Yan dengan sangat serius. Raja Iblis, izinkan kami memberitahu Anda bahwa kami akan berangkat besok untuk memasuki medan perang kuno. Saya harap Tuan Yao Huai Xiao Yan dapat memimpin dengan memberi contoh.
Bawahanku pensiun. Setelah penjaga selesai berbicara, mereka juga pergi dari sini bersama semua orang, tetapi pada saat yang sama, Tianhu Yaohui persis sama dengan Xiao Yan, tetapi apa yang didapat Tianhu Yaohui jelas tidak sebagus milik Xiao Yan. Cek, itu benar-benar tangan yang besar. Aku ingin melihat obat apa yang dijual di labu 10.000 Raja Iblis. Xiao Yan selesai berbicara, perlahan-lahan menyingkirkan barang-barang itu, dan dengan hati-hati mengatur napasnya. Dengan pertahanan pelindung peri ini, saya khawatir pembangkit tenaga listrik di bawah 8 bintang tidak akan dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Xiao Yan. Dengan ramuan obat ini, saya takut pertempuran di medan perang ini, Xiao Yan akan benar-benar muncul, banyak pembunuh. Malam perlahan memudar, dan segera matahari terbit, dan hari baru dimulai. Dadada, begitu fajar tiba, lolongan keras yang luar biasa tiba-tiba terdengar seperti perintah tentara, membuat seluruh kota. Segera, seluruh 10.000 Monster Nation mulai sibuk, dan monster berseragam meninggalkan tenda mereka dengan tertib, dan kemudian berkumpul menuju tentara. Hal yang sama adalah lapangan Wan Yao. Hanya saja kali ini, bukan kerumunan orang yang menonton, tetapi wajah setiap monster, dengan sedikit keseriusan musuh yang sama, mata mereka penuh energi, dan dalam sekejap mereka adalah formasi yang rapi, setiap kotak, kapten monster berdiri di samping mereka. Ada ratusan regu seperti ini, dan yang berkumpul di sini adalah 50.000 monster elit. 50.000 monster memiliki kekuatan Dousian terendah, dan yang terkuat pada dasarnya berada di sekitar tingkat bintang 6, sedangkan Dousian bintang 7 memiliki total lebih dari 20 orang, berdiri di alun-alun terkuat dari tim persegi. Di garis depan tim yang luar biasa ini, sosok di atas langit dan bumi, ditemani oleh beberapa orang kuat, berdiri berdampingan. Raja Iblis. Ketiga tetua itu tampan. Dua monster baru yang tampan. Adapun Jenderal Iblis veteran lainnya dan Jenderal Iblis pendatang baru, mereka perlahan-lahan bercampur ke dalam pasukan binatang iblis untuk menjaga ketertiban. Semuanya, melihat pasukan besar dengan mata tajam di depannya, suara 10.000 Raja Iblis dipenuhi dengan penindasan yang sangat kejam, seperti suara guntur, bergema di seluruh lapangan 10.000 iblis. Raja 10.000 Iblis. Saat Raja 10.000 Iblis berbicara, suara agung di belakangnya, seperti suara gemuruh, terdengar perlahan. Aku, Raja Iblis dari 10.000 Iblis, adalah bawahan yang bersumpah setia kepada Lord Heisha Longlang. Sekarang Lord Heisha Longlang tidak terlihat, dan pengawal pribadinya dalam bahaya untuk melawan 9 pembangkit tenaga listrik lainnya. Kami, tanah damai di belakang kami, tanah air di belakang kami yang malas kami bertahan, dan saudara-saudara di keluarga kami masing-masing. Saat itu, saya khawatir kerajaan Wan Yao kami juga akan menghadapi situasi pertumpahan darah oleh kekuatan lain. Semua orang berkata, kemana kita harus pergi sekarang? Suara 10.000 Raja Iblis mencapai telinga setiap monster, sangat menyentuh garis pertahanan terakhir di hati mereka. Perang, pertempuran. Setelah jeda singkat, di 10,000 Demon Square, energi iblis dari warna yang tak terhitung jumlahnya dari setiap warna menyebar dari tubuh 50.000 binatang iblis, dan energi iblis melesat ke langit, seperti hari kiamat yang nyata, perapian. Baik, raja ini akan menemanimu bertarung secara pribadi kali ini. Pola dunia iblis terserah kita untuk menulis ulang. Bahkan jika kamu melawan prajurit terakhir, sama sekali tidak mungkin untuk menyerah. Kami adalah bawahan dan bawahan paling setia dari Lord Demon Emperor. Tak terkalahkan dalam pertempuran dan tak terkalahkan dalam serangan. Setiap kata dan setiap kalimat Wan Yaowang menyentuh hati 50.000 monster. Sekarang semangat militernya tinggi, ini adalah waktu terbaik untuk memasuki medan perang kuno. Para prajurit dari 3 pasukan mematuhi perintah. Dalam sekejap, Wan Yaowang tiba-tiba berubah, dan suaranya menjadi sangat dingin, seperti hakim hidup dan mati. Raja 10.000 Setan. Ketiga prajurit itu meraung pada saat yang sama, momentumnya sangat besar, dan pemandangannya membuat jantung berdebar kencang. Xiao Yan Yaohuai, Tianhu Yaohuai, keluar dan patuhi perintah. Wan Yaowang berkata dengan dingin. Bawahanku ada di sini. Xiao Yan dan Tianhu saling memandang, lalu berjalan menjauh dari depan formasi, mengepalkan tinjunya dan menghadap Raja 10.000 Iblis. Aku akan memberimu 2.000 elit, 10 dewa pertempuran bintang 7, memasuki medan perang Tianyuan di antara 10 medan perang utama, pergi jauh di belakang musuh untuk menyerang pasukan Raja Iblis bermata jahat,
jangan berusaha mendominasi musuh, tetapi harus menunda waktu perjalanan mereka, demi kami menyelamatkan pengawal untuk mengulur waktu. Apakah ada masalah? Raja Iblis berkata dengan dingin. Apakah kamu menahan musuh? Tetapi dengan para elit ini, bawahanku mungkin mencoba menyelesaikannya. Xiao Yan tertawa pelan, arogansi dalam suaranya sulit ditahan. Xiao Yan Yao Huai, tentara sangat disiplin, tidak ada lelucon yang bisa ditoleransi. Pada saat ini, Snake Suai, salah satu dari 3 tetua, memberikan pengingat yang ramah, tetapi di dalam hatinya dia diam-diam kagum pada kepintaran Wan Trik Yaowang. Aku tahu, jadi apa yang aku bicarakan sekarang adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Xiao Yan menjawab dengan cara yang sama, menatap langsung ke arah Raja Iblis dari 10.000 iblis, seolah menunjukkan warisannya sendiri. Jika gagal, Wan Yaowang bertanya, aku, Xiao Yan, bersedia mengeluarkan perintah militer. Jika aku gagal, aku akan mati di sini. Suara Xiao Yan bergema di hati semua orang seperti guntur. Oke, Wan Yaowang cocok dan tertawa liar. Xiao Yan adalah monster yang tampan. Banyak dari pasukan monster yang dikirim untuk mengikuti Xiao Yan dari belakang melihat ke sosok Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Dengan panglima tertinggi ini, mengapa khawatir? Lalu Raja berharap Xiao Yan Yao Huai menang. Ayo pergi. Dengan perintah, Wan Yaowang melambaikan tangannya, dan celah ruang berukuran 10.000 zang tersapu. Di celah ruang itu, energi iblis merah naik ke langit, serta jejak kekuatan jahat yang sangat tipis tetapi sangat jahat. Pada saat ini, pasukan 50.000 binatang iblis di 10.000 negara iblis terpecah menjadi 2 jalur terpisah dan pergi untuk menghadapi medan perang kuno. Dan pada saat ini, pertempuran nyata di dunia iblis juga telah dimulai sepenuhnya. Pertempuran antara 3 kaisar iblis terkuat dan 7 raja iblis akan menjadi pemenang terakhir. Kita lihat saja, Sisi, di ruang alien yang sunyi, di medan perang kuno, aura kematian yang sunyi dan sedingin es, disertai dengan semburan energi iblis yang sangat lengket dan energi iblis yang sangat jahat, memenuhi tempat ini, yang disebut tempat ini, berlebihan untuk menjadi zona kematian kuburan yang sebenarnya. Medan perang kuno, ini adalah alam yang sangat istimewa. Ini adalah zona khusus yang dibuka oleh penguasa alam iblis dan kaisar iblis Tianhen dengan kekuatan reinkarnasi. Ya, bahkan 2 raja putih dan 1 raja hitam di antara raja pembangkit tenaga listrik tingkat yang dikirim oleh tentara jahat dari luar wilayah untuk menaklukkan dunia iblis benar-benar ditekan oleh kaisar iblis. Oleh karena itu, di medan perang kuno, tidak hanya persimpangan banyak orang kuat di dunia iblis saat ini, tetapi juga area khusus dengan 2 kota dan iblis. Wilayah penindasan iblis, ini adalah sesuatu yang ada untuk menyegel dan menekan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di antara suku-suku jahat di luar wilayah tersebut. Sebenarnya ada 2 dari mereka di medan perang ini. Tingkat kengerian yang mengerikan mungkin tidak kurang dari tempat Wan Xi yang sebenarnya. Di antara mereka, di antara 2 penjara penindas iblis, 1 penjara penindas iblis disegel dengan 2 raja alien tingkat putih dan banyak orang jahat. Ada juga 1, konon hanya ada raja kulit hitam yang menyegel ras jahat di luar wilayahnya. Adapun pembagian kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat raja di antara ras jahat asing, tidak ada monster yang bisa mengetahui dengan jelas, tetapi 2 raja kulit putih, menurut tebakan banyak pembangkit tenaga listrik, mungkin tidak melangkah ke reinkarnasi, tetapi hitam, raja, tapi itu pasti pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi, karena pada awalnya, Kaisar Iblis sendiri yang menekannya di sini dengan mengandalkan latihan misterius dan tiran dunia iblis. Robek, Xiao Yan dan yang lainnya perlahan-lahan berpisah dari Wan Yaowang dan yang lainnya. Segera, Xiao Yan mengambil 1000 elit di belakangnya, serta peri pertempuran bintang 8,5 langkah dan 9 peri pertempuran bintang 7. Jenderal kekuatan dari kekuatan yang lebih rendah tersebar di sekitar jajaran bintang 1 hingga bintang 6 yang bertarung, dan bersama-sama mereka memasuki medan perang Tianyuan di antara 10 medan perang. Medan perang Tianyuan dianggap sebagai keberadaan terakhir di 10 medan perang teratas, tetapi juga merupakan area khusus di mana harta dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya hidup berdampingan. Di antara 10 medan perang teratas saat ini, diperkirakan bahwa di antara medan perang peringkat teratas, di mana 3 pasukan monster kuat berdiri, mencoba untuk bersaing satu sama lain, dan di mata mereka, 7 raja monster hanyalah pertarungan kecil. Akan memutuskan hasilnya, dan 7 raja iblis hanya bisa menundukkan kepala dan menjadi menteri,
sementara 9 medan perang lainnya telah dibagi oleh 7 Raja Iblis saat ini. Harta peninggalan yang ditinggalkan memperkaya diri mereka sendiri, mencoba untuk mendapatkan kekuatan untuk melawan 3 pembangkit tenaga listrik. Di medan perang Tianyuan, saya tidak tahu siapa yang sengaja membocorkannya, dan secara samar terungkap bahwa pengawal naga dan serigala Heisha dikalahkan oleh Tiran Tianxiong dan melarikan diri dari sini, mencoba meninggalkan medan perang kuno untuk memulihkan kesehatan mereka. Berita menyebar, itu ditargetkan oleh Raja Iblis Bermata Jahat. Pada saat ini, medan perang dipenuhi dengan pasukan Raja Iblis Bermata Jahat. Pada saat ini, di medan perang Tianyuan, Raja Iblis Mata Jahat telah sepenuhnya diduduki. Adapun pasukan Tiran Tianxiong lainnya dan Raja Iblis Tulang Putih, mereka perlahan-lahan tidak aktif di tempat pertama di antara 10 medan perang. Ternyata bersatu untuk mencoba memusnahkan sisa pasukan naga dan serigala Heisha dalam satu gerakan, dan Raja Iblis di bawah komando naga dan serigala Heisha, termasuk 10.000 Raja Iblis, juga mengumpulkan kekuatan mereka dan pergi menuju medan perang rumah kebencian di sana. Itu akan menjadi sorotan yang sebenarnya. Pada saat yang sama, dengan bantuan tulisan tangan Wan Yaowang yang sangat menakutkan, Xiao Yan dan yang lainnya perlahan-lahan memasuki medan perang Tianyuan. Ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi pasukan mereka, jadi Xiao Yan dikirim untuk mencoba mengusir mata jahat itu, Raja Iblis, agar tetap menjadi yang terakhir. Di sini, aura menakutkan layak menjadi medan perang nyata dari pembangkit tenaga listrik dunia iblis dan ras jahat dari luar zaman kuno. Baru saja masuk ke sini melalui celah ruang, kekuatan jiwa Xiao Yan merasakannya. Semua orang berdiri di langit. Xiao Yan mengikuti pandangannya dan melihat ke bawah. Retakan gelap dari kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah, dan ada banyak tulang dan mayat yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Tampaknya di medan perang Tianyuan ini, apakah itu batu atau sebutir pasir, ia telah menyerap esensi darah dari monster yang tak terhitung jumlahnya dan aura jahat dari ras jahat asing. Sampai batas tertentu, itu adalah suplemen yang bagus untuk monster. Sangat mudah untuk mengekspos target dengan berdiri di langit. Turun dulu dan kirim seseorang untuk menanyakan tentang pasukan Raja Iblis Bermata Jahat. Pada saat yang sama, tanpa perintahku, tidak ada yang bisa menggunakan apapun di medan perang ini. Petik 2. Termasuk mayat di tanah atau darah monster yang jatuh, ingat, itu apa saja. Setelah beberapa saat, dia melihat sekeliling dan menemukan beberapa bayangan gelap berjalan bolak-balik tidak jauh. Perintah Xiao Yan dikeluarkan perlahan, membanjiri hati orang-orang. Ya, 9 jenderal iblis di belakangnya mengangguk perlahan. Mereka cukup yakin dengan perintah Xiao Yan, jadi mereka melakukannya untuk sementara waktu. Weng berdengung, hanya berdiri di tanah yang suram, aura aneh memenuhi udara, seolah-olah mereka melampiaskan sesuatu. Tiba-tiba, 2 benda di tubuh Xiao Yan berkelebat dengan kemilau yang agak iblis. Salah satunya adalah fragmen dari buku iblis yang diperoleh Xiao Yan sebelumnya, yang mencatat banyak harta di dunia iblis. Sepertinya tubuh buku iblis itu berdiri di sini. Yang kedua adalah telapak tangan Xiao Yan, aura dunia bawah yang gelap. Tampaknya Master Dunia Bawah Kegelapan juga merasakan aura yang agak menakutkan tentang tanah ini, tetapi Master Dunia Bawah Kegelapan lebih seperti makhluk yang dipanggil. Jika Xiao Yan tidak mengambil inisiatif untuk memanggilnya, dia akan hidup dengan tenang dalam kegelapan, yang adalah apa yang disebut di dunia bawah. Jangan khawatir, aku tidak akan terlalu mengandalkan kekuatanmu. Aku akan berjalan di sini selangkah demi selangkah. Xiao Yan tersenyum sedikit. Xiao Yan hari ini, dengan banyak sarana di tubuhnya, ditambah prajurit gelap, saya takut kekuatan tempur pamungkas akan berkurang. Ini adalah tahap tengah dari 8 bintang Dewa Pertarungan. Tentara beristirahat di sini, ingatlah untuk menyembunyikan napasmu. Xuan Yuan, pasukan sementara diserahkan kepadamu. Tianhu Yaohuai, ayo pergi. Ayo pergi dan lihat situasinya di sini. Setelah beberapa penyerahan, Xiao Yan memilih untuk mendirikan kemah di baskom yang agak rendah, dan kemudian sedikit mengangguk. Oke, Xuan Yuan dan Tianhu setuju pada saat yang sama, dan segera mundur. Xuan Yuan, yang terkuat di antara 9 jenderal iblis, yang terkuat di antara para pahlawan, Dewa Pertarungan Bintang 7 memiliki kekuatan yang sempurna, dan tidak buruk sebagai pribadi, dan dapat memprovokasi peran utama. Saudara Xiao Yan, saya pikir tindakan Anda sedikit. Tepat setelah meninggalkan tentara,
keduanya berjalan di jalan yang tenang, dikelilingi oleh aura iblis dan jahat yang tak terhitung jumlahnya, yang cukup gelap. Tianhu memandang Xiao Yan dengan ragu dan kata, "Ada cukup banyak pasukan di depan. Aku tidak tahu apakah itu elit Raja Iblis bermata jahat. Namun, aku ingat bahwa kekuatan keseluruhan dari Raja Iblis bermata jahat itu beberapa kali lebih kuat daripada 10.000 negara iblis, jadi..." Xiao Yan tersenyum, tapi senyum itu mengandung kepercayaan diri yang tidak sesuai dengan kekuatannya, seolah-olah dia memiliki apa yang bisa diandalkan secara umum. "Dengan kekuatan kami sendiri, tidak satu pun dari 7 iblis yang tidak dapat dikalahkan, karena di antara 7 Raja Iblis, jumlah pasukan binatang iblis mulai setidaknya 100.000, dan kekuatan Raja Iblis juga berkisar dari Elite Star Fighting Immortal hingga akhir. Kesempurnaan, ini tidak seperti ribuan elit kita." Tianhu berpikir sejenak, ekornya yang seputih salju berayun di belakangnya, jelas terkejut oleh pernyataan Xiao Yan yang meremehkan. "Ayo pergi, ayo kita temui pasukan ini." Setelah itu, Xiao Yan tidak peduli apa itu komandan iblis rubah surgawi, dia menggerakkan tubuhnya dan membawanya ke kejauhan. Gulu, orang ini, menjadi seperti ini oleh Xiao Yan, Tianhu Yaohui juga merasakan kejutan dan kegilaan di hatinya. Apakah Xiao Yan ini orang yang sombong dan bodoh atau orang yang bijaksana? Namun, Tianhu Yaohui cukup puas dengan tindakan tegas Xiao Yan. Di medan perang Tianyuan, tulang putih yang tak terhitung jumlahnya dan angin iblis memenuhi udara, menghiasi tanah tandus ini menjadi api penyucian yang nyata di bumi. Oh, itu sangat sial. Raja Iblis Mata Jahat benar-benar parsial, dan dia memberikan sumber daya paling berharga di medan perang Tianyuan kepada penjaga pribadinya, kelompok Iblis Mata Jahat, dan kami, para jenderal dan tentara monster yang bekerja keras dengannya dan bekerja keras, berakhir dengan cangkir. Aku bahkan tidak bisa berbagi sup. Ini sangat memalukan. Pada saat ini, di daerah datar, beberapa jenderal monster dengan kepala harimau dan otak harimau berkumpul dalam kelompok, cukup mengeluh, ekspresi mereka sangat galak, dan kata-kata mengungkapkan bahwa mereka tanpa henti tertarik pada hal itu, disebut Raja Iblis Bermata Jahat. Lian Shuai, karena Raja Iblis Bermata Jahat itu sangat kejam, kenapa kita tidak? Saat berbicara, monster-monster yang ditutupi dengan sisik hijau di sampingnya membuat gerakan ringan ke arah lehernya. Implikasinya jelas, lenyapkan Raja Iblis Bermata Jahat untuk menggantikannya. Tidak, kekuatan Raja Iblis Bermata Jahat berada di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8, yang jauh dari apa yang bisa kita tangani, dan mata jahat Raja Iblis Bermata Jahat dapat dikatakan menjadi yang paling sulit di antara 7 Raja Iblis. Mendengar ini, Shuai perlahan menggelengkan kepalanya, dan segera mengangkat mata iblisnya yang dalam untuk melihat lebih dalam ke medan perang. Masing-masing dari 10 medan perang berisi banyak peninggalan berharga, dan sekarang Raja Iblis Bermata Jahat telah menduduki medan perang Tianyuan. Dia secara samar-samar menemukan beberapa peninggalan tirani, jadi dia mengusir 3 komandan iblis utama di bawahnya, berpatroli di perbatasan, mereka memisahkan mereka, dan Raja Iblis Bermata Jahat dengan pengawal pribadinya perlahan-lahan menjelajahi relik yang berharga itu. Tim di depan mereka sekarang adalah kelompok monster skala yang menempati urutan kedua di antara 3 kelompok monster besar. Yang paling kuat dipimpin oleh skala tampan di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 8. Ada 20.000 monster-monster di belakang mereka, dan tentara hanya memiliki monster-monster. Mereka pada dasarnya adalah monster skala, dan bertarung sendirian mungkin lebih rendah, tetapi jika itu adalah pertarungan kelompok nyata, adegannya dapat digambarkan sebagai benar-benar bodoh. Tentara yang dipimpin oleh monster ini terlalu banyak, kan? Pada saat ini, Xiao Yan dan Tianhu, dengan bantuan kekuatan jiwa besar Xiao Yan, berdiri di atas pohon yang sudah habis, kam besar dengan ratusan tenda di kejauhan, dia kehilangan suaranya. Melihat pertempuran ini, aku khawatir ada sebanyak puluhan ribu. Bagaimana, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk membuat terobosan? Xiao Yan bergumam sedikit, lalu tersenyum perlahan, suaranya penuh kebanggaan yang luar biasa, dan dia memiliki perasaan yang kuat akan kekuatannya sendiri, kepercayaan mutlak secara umum. Kenapa kamu tidak berani? Tuan, apakah Anda punya rencana? Katakan saja. Tianhu mendengus dingin ketika dia melihat penampilan Xiao Yan, niat bertarungnya yang mempesona tidak diragukan lagi dipajang. Ketika kedua pasukan berperang, kecerdasan adalah yang paling penting. Kita berdua akan masuk jauh ke dalam kamp musuh untuk sementara waktu. Kamu bertanggung jawab untuk menarik senjata.
Aku akan mencoba mengumpulkan informasi dari Raja Iblis Mata Jahat, ingat untuk tidak bertarung. Tapi itu bisa menyebabkan fluktuasi besar, yang sangat bagus, kata Xiao Yan. Oke, kata Tianhu dengan sedikit senyum, tatapannya ke arah Xiao Yan juga tanpa sadar menjadi hormat, orang ini tidak hanya kuat tetapi juga meyakinkan. Lakukan, keduanya saling memandang, dan kemudian kekuatan di tubuh mereka melonjak seperti mata air. Kamu menyerang dari depan, aku akan menyerang dari belakang, serangan pura-pura ini hanya untuk mendapatkan informasi. Meninggalkan kata-kata itu dengan enteng, sosok Xiao Yan pergi dari sini terlebih dahulu, berubah menjadi angin kencang, mengintai ke arah tenda musuh. Huhuhu, dua sosok Xiao Yan dan Tianhu sangat kuat. Aura kedua baru saja muncul, dan raungan keras memenuhi udara dari kamp musuh. Serangan musuh, ada musuh, seluruh pasukan dalam pertahanan, masuk ke mode pertempuran. Xiao Yan dan Tianhu menyerang satu demi satu, dan iblis bersisik yang tampan tiba-tiba melompat ke udara dan memerintahkan pertempuran dari ketinggian yang memerintah. Kembali ke Lin Suai, hanya ada dua penyerang. Satu orang mulai membunuh orang di garis depan, dan ada napas samar di belakang, yang sepertinya menuju ke kamp intelijen di pasukan kita. Setelah beberapa napas, seorang pengintai juga datang ke sini, dan nadanya cukup aneh. Dua, tapi orang ini sepertinya tidak sesederhana itu. 4 Jenderal Iblis, kamu pergi dan hentikan pembangkit tenaga listrik abadi bintang 8 yang bertarung itu, aku akan bertemu anak itu. Lin Suai memandang kedua orang itu bersama-sama, dan membuat penilaian dalam waktu singkat. Kekuatan Tianhu Yaohui Half Step Star 8 Star Fighting Immortal tentu saja tirani, tetapi penindasan yang diberikan kepadanya oleh Xiao Yan bahkan lebih tirani daripada 8 Star Fighting Immortal yang sebenarnya. Lin Suai, serangan dari depan adalah kekuatan abadi bintang 8 yang bertarung setengah langkah. Jika Anda tidak mengambil tindakan, saya khawatir bagian depan akan menyebabkan pembantaian sepihak. Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa jenderal iblis merasa gelap di hati mereka, dan tidak mengerti mengapa Lin Suai akan membuat keputusan ini. Menjalankan perintah, kamu hanya perlu bertahan. Begitu suara itu jatuh, Lin Suai meledak, menghadap base camp di belakangnya. Hahaha, apakah pasukan Raja Iblis dari binatang iblis memiliki kemampuan ini? Tidak ada yang bisa bertarung, biarkan kalian keluar, jika tidak hari ini, komandan ini akan benar-benar pertumpahan darah di tempat ini. Komandan Iblis Tianhu membunuh ratusan monster satu demi satu hanya dalam beberapa menit, dan tiba-tiba mendengus dengan arogan. Kembali ke pertahanan, berbaris. Di sini, tentara dipanggil kembali, pertahankan. Pada saat ini, satu demi satu jenderal iblis muncul satu demi satu, dan kemudian mereka memerintahkan pasukan binatang iblis seperti kekacauan pasir secara teratur. Untuk sementara, dengan kekuatan dari komandan iblis Tianhu, sulit untuk menyebabkan situasi yang menghancurkan. Xiao Yan, aku tidak tahu trik apa yang kamu miliki, tetapi kamu harus bergegas. Setelah Tianhu Yaohui bergumam, dia tiba-tiba bertarung dengan orang-orang ini, tetapi dengan pemahaman diam-diam antara satu sama lain, kekuatan Tianhu Yaohui akan menjadi lebih kuat dan kuat, kurang dominan. Di sisi lain, di bagian belakang tentara, Xiao Yan diam-diam masuk ke tenda. Ini adalah tempat penyimpanan untuk beberapa gulungan rahasia, dan itu juga tujuan Xiao Yan. Di bawah kekuatan jiwa, itu secara alami mandiri, mengalahkan. Apa ini? Pada saat ini, Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya, membela pasukan monster dan yang kuat di pasukan. Dia dengan cepat membalik-balik ratusan gulungan dengan telapak tangannya, mencoba menemukan sesuatu yang berguna. Makam Kaisar Iblis. Xiao Yan mengeluarkan gulungan di bagian bawah gulungan yang ditekan, dan penindasan yang tak terlihat merembes keluar, dan 4 kata iblis keluar. Kamu tidak terlalu pemalu, kamu benar-benar berani membobol markas tentara kami. Daftar dan datang. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, tepat ketika dia mencoba membuka gulungan itu, udara sedingin es seperti asap, mengelilingi seluruh perkemahan. Itu adalah fluktuasi lapangan, dan itu penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tetapi tujuannya telah tercapai. Xiao Yan mengambil gulungan itu ke dalam pelukannya, dan matanya menjadi dalam, semangat juang yang agung merembes keluar. Orang ini, pastilah makhluk abadi yang bertarung dengan bintang 8, dapat dikatakan sebagai saingan sejati. Namun, untuk pemimpin pasukan monster tingkat ini, kekuatannya telah mencapai tahap awal Dosian bintang 8,
dan untuk Xiaoyan, itu juga merupakan pengalaman yang luar biasa. Anak laki-laki menderita sampai mati. Dengan dengusan dingin, udara sedingin es segera menyapu seluruh kamp intelijen, dan niat membunuh suram yang tak terbatas menyapu, dan segera monster berbentuk manusia yang dibungkus dengan sisik hijau menghilang ke pandangan Xiaoyan. Aku khawatir kekuatan pertahanan dan kekuatan tempur orang ini sangat kuat. Melihat bayangan hitam monster yang tiba-tiba muncul di depannya, mata monsternya yang ganas penuh dengan kemarahan yang tak ada habisnya, dan sisik hijau di tubuhnya, seperti barb tajam yang tajam, melepaskan iblis yang sangat kejam. Pilar tahanan Wanhan, Lin Sui baru saja muncul, dan energi iblis putih susu mengembun dari tubuhnya, dan segera menyebar di medan yang sangat dingin ini, tanpa memberikan serangan balik sama sekali kepada Xiaoyan. Ini adalah serangan yang mengerikan, saya khawatir ini dimaksudkan untuk menjadi keputusan cepat. Boom! Dengan suara, kabut putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di lapangan, dan mereka menyesakkan dingin, dan langsung berubah menjadi es dingin yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi seluruh bidang, dan di atas es ini, segel tirani yang terkandung di dalamnya untuk menekan nafas juga mengejutkan Xiaoyan. Api, melihat pemandangan yang begitu menakutkan ketika Lin Sui bergerak, Xiaoyan tidak berani gegabah. Dengan raungan, benih surgawi besar api merah muncul dari tubuhnya. Dengan restu dari semangat juang, Xiaoyan untuk sementara terhindar erosi kekuatan es ini. Tahap awal dari Seven Star Fighting Immortals. Apa yang terjadi? Saat Xiaoyan baru saja bergerak, Lin Sui juga mencium kekuatan persis Xiaoyan, dan segera bertanya dengan keraguan di mata iblisnya. Hei, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Lautan api merah, bulu api abadi. Xiaoyan tertawa pelan, api benih surgawi besar berwarna merah menyala dan bulu abu-abu, keduanya terjalin dan miring menjauh dari Xiaoyan. Seperti sungai murni yang telah jatuh ke dunia dari 9 surga, cuaca mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat Lin Sui tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Tekan komandan ini, melihat serangan menakutkan Xiaoyan, itu jelas tidak sebanding dengan kekuatannya, tetapi Lin Sui dengan paksa menahan dan berkata, "Guru, aku tidak akan bermain denganmu lagi." Hal-hal ini, aku tertawa. Di akhir kalimat, sosok Xiaoyan tiba-tiba menerobos lapangan es dengan sangat aneh, jadi dia dengan lembut berdiri di kamp intelijen dan tersenyum. Orang ini, pada saat ini, mata iblis Lin Sui tidak bisa membantu tetapi menjadi berat. Orang ini yang tampaknya hanya berada di tahap awal dari Seven Star Fighting Immortals mungkin yang paling menakutkan dari keduanya. Mau lari, kekuatan pilar dingin, menonton Xiaoyan bersiap untuk melarikan diri, Lin Sui melepaskan kekuatan es putih susu di tangannya, berusaha menjaga Xiaoyan di sini selamanya. Retak, hanya saja ketika kekuatan putih susu baru saja menyentuh sisi Xiaoyan, nyala api kuning muncul dan menyelimuti Xiaoyan, benar-benar menghancurkannya dan menghancurkannya. Api ini, melihat cara Xiaoyan, Lin Sui tidak berniat untuk terus menembak, tetapi hanya berdiri di sana dengan kosong, seolah memikirkan sesuatu. Ini benar-benar merepotkan. Xiaoyan menghadapi serangan Lin Sui, dan hanya berencana untuk melarikan diri. Melihat Tianhu Demon Sui yang dikelilingi oleh puluhan ribu iblis skala di langit yang jauh, dia bergumam, tubuhnya berubah menjadi meteor yang menyala, dan dia meledak ke dalamnya. Orang ini, itu saja. Mungkin ini dapat menyebabkan beberapa hambatan bagi Raja Iblis bermata jahat. Melihat sosok Xiaoyan yang pergi, Lian Sui juga tertawa, sebaliknya dengan kekuatannya, jika dia benar-benar ingin mempertahankan Xiaoyan, itu bukan tidak mungkin. Saat itu, saya khawatir ini adalah pertempuran hidup dan mati yang nyata. Yang tak bernama, cepat dan tangkap. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati di sini selamanya. Di langit, 5 jenderal iblis bersinar dengan energi iblis yang sangat mempesona, dan segera aura mereka dan puluhan ribu iblis bersisik perlahan terjalin, membentuk efek yang menakutkan satu sama lain. Kekuatan, biarkan Tianhu Yao Huai mundur. Seperti yang diharapkan dari monster Beast Legion yang terlatih, saya tidak tahu bagaimana keadaan Tuan Xiaoyan. Komandan monster Tianhu menyeka darah dari sudut mulutnya, dan segera napasnya bergetar, dan serangan yang mengerikan itu terjadi, tepat di depannya. Musuh menyerang menjauh. Boom! Monster skala ini bersatu untuk membentuk barisan persegi serangan dan pertahanan terintegrasi, yang membuat monster Tianhu tidak berdaya. Rasanya seperti serangan mereka sendiri akan dengan mudah diselesaikan oleh mereka, dan serangan mereka, dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru,
tetapi seiring berjalannya waktu, bekas luka di Tianhu Yaohui menjadi semakin jelas. Di sisi lain, kekuatan monster skala ini menjadi semakin menakutkan. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah beristirahat, tubuh Xiao Yan muncul di samping Tianhu Yaohui, menatap Tianhu Yaohui dengan napas lemah. Dia bertanya dengan prihatin. Tuan Xiao Yan, cepatlah, kekuatan gabungan dari orang-orang ini terlalu aneh. Melihat Xiao Yan muncul, Komandan Iblis Tianhu buru-buru berteriak. Dia hanya seorang pria kasar, dan tidak apa-apa baginya untuk mematuhi perintah dan mematuhi perintah untuk bertarung, tetapi jika itu tentang memerintah, itu akan menjadi kelemahannya, dan sekarang dia memiliki Xiao Yan, yang cerdas dan berani, dia bersedia untuk patuh. Informasi telah diperoleh, ayo pergi bersama. Xiao Yan tidak ragu-ragu dan tersenyum perlahan. Tapi, Tianhu Yaohui ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat tubuh Xiao Yan, jejak api panas, dari redup hingga menyilaukan, dari kusam hingga ilahi. Perasaan itu seperti bintang yang menyilaukan jatuh ke dunia fana. Pada saat ini, kekuatan tak berujung memperbarui kilau sejatinya. Mekar, dengan dengusan dingin, biji teratai kuning pucat yang halus perlahan muncul di tangan Xiao Yan, dan segera menyerang dinding tembaga dan dinding besi yang dibentuk oleh puluhan ribu monster skala. Agar tidak mengekspos semua kemampuannya, Xiao Yan tidak menggunakan reinkarnasi kemarahan Buddha 4 warna, tetapi menggunakan api abadi sebagai panduan, dan lotus api kental, dengan kekuatan api abadi dan kekuatan jiwa Xiao Yan, juga cukup untuk mengalahkan kekuatan gabungan iblis skala itu. Boom! Dengan suara nyaring, kekuatan keabadian meletus, dan biji teratai meletus sepenuhnya. Gelombang-gelombang panas yang tak tertandingi menyebar seperti sinar kehancuran, dan energi mengejutkan dan menakutkan yang terkandung di dalamnya membuat semua jenderal iblis terlihat di wajah mereka. Perubahan besar. Tidak baik, kembalilah. Melihat kemunculan tiba-tiba Xiao Yan dengan serangan yang begitu aneh, beberapa jenderal iblis mengecilkan pupil mereka dan kehilangan suara mereka. Boom! Sayangnya, butuh waktu untuk menyampaikan perintah. Ketika tiba, alun-alun besar yang dibentuk oleh puluhan ribu monster skala di depannya langsung terkena teratai api satu warna dan kekuatan jiwa Xiao Yan, lubang. 20.000 monster skala, lebih dari 1/5 dari korban. Wanhan wilayah, cari aku, pastikan untuk menemukan dua binatang sialan ini. Ribuan pisau, segera, Lin Sui menembak tepat waktu, dan kekuatan dingin yang sangat menyilaukan meresap, dan saat itu dia perlahan-lahan menolak penyebaran lotus api Xiao Yan, jika tidak, kerugiannya akan terus meningkat. Dengan munculnya adegan ini, seluruh medan perang Tianyuan bergetar hebat, dan tampaknya beberapa tempat lain juga menyadari riak energi yang begitu kuat. Namun, Xiao Yan dan keduanya membawa informasi dan berterima kasih kepada pasukan mereka untuk bergabung bersama. Memiliki pengalaman bertarung melawan pasukan Raja Iblis Mata Jahat untuk pertama kalinya juga akan sangat bermanfaat bagi Xiao Yan dan yang lainnya dalam pertempuran mereka di masa depan, di medan perang Tianyuan, base camp elit Xiao Yan dari ribuan monster. Bau mesiu di medan perang semakin kuat, dan kedua penguasa belum kembali. Ini bukan jalan yang harus ditempuh. Di tenda, Xuan Yuan duduk di tempat pertama dan berbicara sedikit. Xiao Yan meletakkan ribuan elit dari pasukan monster-monster diserahkan kepadanya. Meskipun tidak ada perubahan di bawah kendalinya, ada mayat monster di mana-mana di medan perang Tianyuan, dan beberapa di antaranya mengandung semacam esensi darah tirani. Pada saat ini ribuan elit juga sekarang. Darah binatang iblis adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi binatang iblis pada umumnya seperti pil iblis. Apakah itu peningkatan garis keturunan atau kekuatan mereka sendiri, itu sebanding dengan pil ajaib. Jika mereka bisa mendapatkannya secara kebetulan, tim sendiri memiliki banyak darah. Keuntungan unik, jadi ini juga alasan mengapa para elit ini berada di ujung jalan. Pada saat ini, di tenda, 9 serigala akan berdiri di sini satu demi satu, dan mereka semua kental. Beberapa dari mereka bahkan mengeluh tentang Xiao Yan, tetapi itu karena perintah Raja Iblis sebelum pergi. Kali ini semuanya benar atau salah. Xiao Yan dipimpin oleh Yan Yaohui, tidak mudah untuk menyerang. Boom! Pada saat ini, di atas langit keruh di kejauhan, ledakan keras yang tidak biasa terdengar, dan aura panas yang terkandung di dalamnya agak mirip dengan aura iblis tampan Xiao Yan di masa lalu. Apa yang terjadi? Xuan Yuan mendengar kata-kata itu, buru-buru meninggalkan tenda dan datang ke ruang terbuka, menatap badai api yang mengerikan, dan bergumam. Napas itu, sepertinya sedikit mirip dengan Xiao Yan, Yao Shuai sama.
Tapi di sana, menurut informasi dari pengintai, itu adalah lokasi pasukan iblis Skala di antara 3 legiun utama Raja Iblis Mata Jahat. Untuk sementara, para jenderal iblis juga memiliki pendapat yang berbeda. Di sisi lain, Xiao Yan dan keduanya lolos dari pengepungan pasukan iblis Skala, dan mereka berkeliaran untuk waktu yang lama sebelum mereka diam-diam kembali ke base camp mereka. Berikan padaku, inilah yang pertama kali ditemukan Lao Su. Apa jenismu? Monster-monster itu tampaknya menggali tanah dengan cara yang agak tidak jelas, dan di bawahnya, hutan tulang putih muncul dari tanah tandus, dan bahkan setetes darah yang agak lemah di tulang putih, pemukulan yang kuat dan kuat, seolah-olah dengan sihir khusus. Apa yang terjadi? Xiao Yan bertanya setelah Xiao Yan dan Tianhu Yaohuai diam-diam berdiri beberapa prajurit monster yang memperebutkan esensi darah. Ini adalah darah monster beast, itu harus ditinggalkan setelah pertempuran antara pasukan dunia monster dan kekuatan dari ras jahat luar angkasa. Darah monster beast dapat sangat meningkatkan kekuatan dan darah monster, juga banyak aspek kekuatan fisik, jadi mereka digunakan oleh mereka. Masuk akal untuk bertarung seperti ini. Tianhu Yaohuai menggelengkan kepalanya tanpa daya, jelas apa yang dikatakan Xiao Yan sebelum pergi sangat masuk akal. Berhenti untukku. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya setelah mendengarkan penjelasan Tianhu Yaohuai, lalu berjalan ke beberapa prajurit monster di depannya dan mendengus dingin. Apa yang paling ditakuti Xiao Yan terjadi? Xiao, Tuan Yaohuai, beberapa monster sudah dipenuhi bekas luka, tetapi ketika mereka melihat Xiao Yan muncul, mereka hanya bisa berdiri tegak, dan tulang putih di tanah di bawah hanya bisa menyerah. Bagaimana saya memberitahu perintah militer sebelum saya pergi? Mata Xiao Yan suram, dan dia menatap prajurit monster dengan dingin, jejak kemarahan meresap. Kamu tidak boleh menggunakan tulang atau benda apapun di medan perang tanpa izin. Beberapa monster tercengang dan menundukkan kepala. Dengan sadar berkomitmen, menurutmu apa yang seharusnya membuatmu bersalah? Xiao Yan melanjutkan. Menurut perintah militer, penggal kepala. Tapi karena kamu tidak mengetahuinya, aku akan memaafkanmu kali ini. Adapun yang disebut esensi darah monster, itu hanya massa energi jahat. Jika Anda menelannya tanpa izin, saya khawatir itu akan menelan Anda menjadi tulang dalam waktu singkat. Saat Xiao Yan berbicara, merah menyala yang menyilaukan, energi menyapu keluar dari tubuhnya, dengan lembut melilit setetes esensi darah penembus antimon kristal perak di atas tulang putih di bawah. Boom! Terbungkus dalam api murni Xiao Yan, darah di atas tulang meledak dengan aura jahat yang mengerikan. Kekuatan semacam itu jauh melampaui apa yang bisa dilawan oleh para prajurit monster ini. Puff! Pada akhirnya, ada ledakan tiba-tiba, yang berubah menjadi hujan darah yang mengerikan, memenuhi udara. Tuan Yao Shuai Sengning, melihat Xiao Yan menghancurkan darah dan esensi binatang iblis ini hanya dalam beberapa kata, beberapa prajurit binatang iblis juga berkata dengan putus asa. Jika Xiao Yan tidak menghentikannya tepat waktu, saya khawatir mereka. Ngomong-ngomong, Tuan, sekarang bukan hanya kami, ada banyak di tim. Setelah Sun Si, beberapa monster juga memutuskan untuk mengubah masa lalu mereka dan bertobat. Silakan dan kumpulkan pasukan, saya memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Xiao Yan mengangguk ringan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera berkata. Oke, ketika monster lain mendengar kata-kata itu, mereka bubar untuk memberitahu monster untuk berkumpul. Tuan, apa yang Anda lakukan? Tianhu Yaohuai juga bingung untuk sementara waktu dan bertanya. Ketika saya pergi ke Scale Demon Army untuk memata-matai informasi, saya menemukan beberapa informasi yang berguna. Aku akan mengomunikasikannya sendiri sebentar lagi. Bukankah elit monster-monster ini mencoba mendapatkan darah monster untuk meningkatkan kekuatan mereka? Saya kebetulan memiliki niat ini juga, tetapi saya tidak tahu apakah mereka memiliki keberanian. Setelah berbicara, mereka juga pergi menghadap 9 jenderal iblis di tenda. Apa yang telah terjadi? Mengumpulkan, iblis tampan Xiao Yan telah kembali. Pada saat ini, pasukan monster yang akan bergerak, menjadi gelisah karena kembalinya Xiao Yan. Beberapa menit kemudian, 1000 monster elit berkumpul. Semuanya, Xiao Yan dan Tianhu berdiri di depan 1000 monster dan berbicara dengan masuk akal, suara mereka dipenuhi dengan rasa lega. Semuanya, kita memasuki pegunungan Tianyuan untuk melawan Raja Iblis bermata jahat. Aku tahu bahwa ada banyak darah monster di medan perang ini yang sangat menarik kita,
tetapi darah monster di tanah ini telah lama terkikis oleh kekuatan jahat suku-suku jahat di luar wilayah. Xiao Yan mengatakan sepatah kata pun. Korosi, bagaimana bisa? Petik 2. Sebenarnya itu dirusak oleh ras jahat dari luar wilayah. Aku baru saja mengatakan bagaimana itu tidak bisa disempurnakan setelah menyerapnya. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan tim tiba-tiba meledak. Mengalahkan Raja Iblis bermata jahat adalah cara terbaik bagi kita untuk membuktikan diri, tetapi sekarang dengan kekuatan kita masih tidak memiliki kekuatan untuk bersaing secara langsung. Jadi ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kekuatan. Kali ini saya keluar untuk menyelidiki informasi. Saya cukup beruntung untuk mendapatkan relik di medan perang. Ada banyak relik harta karun di dalamnya, tetapi relik ini sekarang terkikis oleh kelompok iblis bermata jahat dari Raja Iblis bermata jahat. Aku tidak tahu apakah kamu memilikinya. Kamu memiliki keberanian untuk bertarung denganku. Suara Xiao Yan mengandung sedikit pertanyaan, dan perlahan-lahan muncul. Reruntuhan medan perang. Ribuan elit mau tak mau mata mereka menjadi cerah ketika mereka mendengarnya. Jika darah monster di medan perang terkorosi oleh kekuatan jahat dan tidak bisa diserap, maka reruntuhan medan perang akan menjadi tempat di mana banyak harta yang benar-benar terpelihara. Tempat semacam itu adalah harta yang nyata bagi monster. Aku tidak tahu apa itu reruntuhan. Di mana kamu? Setelah beberapa saat, banyak pertanyaan datang dari antara monster elit. Makam Kaisar Iblis, untuk lokasinya, berada di kedalaman medan perang ini. Xiao Yan berkata dengan lembut, tetapi ada nada tenang dalam suaranya, seolah-olah tiket kemenangan sudah ada di tangan. Iblis, makam Kaisar Iblis. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, ribuan elit di belakangnya, 9 jenderal iblis termasuk Tianhu Yaohuai, pada saat ini mata iblis perlahan menyusut, dan dia berkata dengan ngeri. Kaisar Iblis, ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di dunia iblis. Mantan penguasa dunia iblis, Kaisar Iblis Tianhen, selain itu, adalah 3 orang kuat di bawahnya, Serigala Naga Jahat Hitam, Tiran Tianxiong, dan Raja Jahat Tulang Putih. Dan yang disebut Kaisar Iblis ini, yang kekuatannya mungkin hanya pada tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 8, tidak sebanding dengan 3 pembangkit tenaga listrik sama sekali, tetapi orang ini suka mengumpulkan banyak harta di dunia iblis, seperti halnya seorang kolektor seorang pria dengan kekuatan bertarung yang hebat. Ada desas-desus bahwa orang ini dulu setia kepada Kaisar Iblis. Dengan kekuatannya di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 8, dia bisa berurusan dengan Raja Kulit Putih di antara ras jahat asing tanpa ketinggalan. Ini juga satu-satunya hal yang membantu Kaisar Iblis melawan ras jahat asing pahlawan, meskipun dia akhirnya jatuh pada Raja Merah, tetapi juga karena eksploitasi militernya yang termasyur, dia membangun Istana Anumerta di medan perang kuno untuk diedarkan. Ini sebenarnya makam Kaisar Iblis. Setelah Sun bernafas, mata banyak binatang iblis dipenuhi dengan api yang tak terkendali. Kata Kaisar Iblis dapat dikatakan sebagai simbol dari kemuliaan dan kekuatan yang besar. Jika mereka dapat memasukinya, kekuatannya secara alami akan sangat meningkat. Meskipun ada banyak peluang untuk harta karun di makam Kaisar Iblis, bahayanya tidak boleh diremehkan. Selain keberadaan kelompok iblis bermata jahat, tapi aku tidak takut dengan lelucon semua orang. Raja Iblis bermata jahat, jangan menganggapnya serius. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada semua orang. Xiao Yan berkata dengan lembut, dengan senyum langka di suaranya. Xiao Yan hari ini tidak hanya berbicara dalam bahasa sehari-hari. Bagaimanapun, kekuatan jangka menengah dari makhluk abadi bermata jahat, iblis, dan bintang 8 yang bertarung tidak dapat menimbulkan ancaman fatal yang nyata bagi Xiao Yan hari ini. Aku akan menunggu. Aku rela bersumpah sampai mati untuk mengejar Lord Yaohuai Xiao Yan. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, sekelompok monster berbicara serempak, dengan kekuatan yang dahsyat, seperti halilintar yang sudah cukup, untuk menghancurkan 9 langit. Kalau begitu, ayo pergi. Saya akan mendistribusikan catatan di jalan. Jika ada seseorang yang tidak mematuhi perintah, bunuh tanpa ampun. Mendengar suara yang begitu nyaring dan kuat, Xiao Yan menjawab dengan suara bernada tinggi yang sama. Ayo pergi. Untuk sementara waktu, tim ini juga dipersatukan oleh hati Jenderal Xiao Yan, dan dengan informasi yang telah dicuri Xiao Yan dari Scale Demon Army, mereka dengan cerdik menghindari banyak tempat berbahaya di sepanjang jalan, dan membuat jalan tercepat. Kecepatannya menuju makam Kaisar Iblis. Di medan perang Tianyuan, dalam. Ini adalah langit yang agak keruh.
Ada aura gelap yang tak terhitung jumlahnya di langit, seperti tanda ajaib yang mengikis semua hal, menyapu seluruh dunia, dan tanah di bawah juga penuh dengan kegelapan tanpa batas. Kegelapan semacam itu tampaknya, erosi kekuatan jahat dari tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat dalam. Pada saat ini, di atas batu, seorang manusia berdiri dengan tenang di sini. Dia cukup jinak, seperti seorang sarjana yang lembut dan anggun, tetapi matanya sangat aneh, seolah-olah mengandung semua hal, mengejutkan orang, tak tertahankan untuk dilihat pada Lord Monster King. Kelompok monster bermata jahat telah menemukan pintu masuk ke makam. Setelah beberapa saat, monster mirip manusia dengan telinga kelinci di kepalanya melintas seperti hantu. Yah, ayo pergi, mari kita temui yang disebut makam Kaisar Iblis. Mata Raja Mata Jahat itu tenang, tetapi dia penuh dengan senyuman. Ada beberapa masalah di pintu masuk, dan tuanku, Komandan Iblis dari 3 legiun besar lainnya tampaknya memiliki banyak keluhan tentang tindakan Anda. Mari kita melahap makam Kaisar Iblis sendirian, bukan begitu? Jenderal bertelinga kelinci bertanya dengan suara rendah. Ada sedikit kekhawatiran, bagaimanapun juga, kekuatan 3 legiun utama adalah kekuatan yang tak tergantikan dari Raja Iblis bermata jahat. Jangan khawatir, makam Kaisar Iblis ini hanya gertakan, saya berharap dapat menangkap ikan besar. Setelah Raja Mata Jahat selesai berbicara, tubuhnya bergetar, kekosongan di depannya hancur dan terbuka, dan dia tiba-tiba berjalan, menuju makam Kaisar Iblis. Kekuatan yang muncul dari tubuh pastilah Dewa Pertarungan Bintang 8. Selama sehari, Xiao Yan dan yang lainnya bergegas tanpa henti, tetapi yang mengejutkan Xiao Yan, mereka tidak mengalami keadaan darurat di sepanjang jalan, dan bahkan hampir menemukan 3 pasukan utama Raja Iblis bermata jahat beberapa kali. Akibatnya, pertempuran itu pecah, dan tampaknya diabaikan olehnya, seolah-olah 3 legiun besar sedang merencanakan sesuatu. Oleh karena itu, tim yang diperintah oleh Xiao Yan mencapai kedalaman medan perang Tianyuan dengan cukup lancar, yang membuat Xiao Yan selalu memiliki ilusi di dalam hatinya. Bukankah itu berjalan terlalu baik, dan Komandan Skala dari Legiun Iblis Skala hanya mencoba untuk menguji saya? Saya harap saya berpikir terlalu banyak. Xiao Yan bergumam begitu dia datang ke kedalaman, dan menggenggam erat kegelapan dengan telapak tangannya. Jejak dunia bawah, jika hal-hal di luar kendalinya, saya khawatir dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Meskipun Xiao Yan tidak ingin menggunakan kekuatan dunia bawah yang gelap, atau bahkan setan. Di kedalaman medan perang Tianyuan, udara keruh di sini seperti cairan kaya yang membuat orang jijik, dan bahkan mayat yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa senjata yang rusak memicu kata medan perang dengan tajam dan jelas. Tuan, ada jejak kelompok iblis bermata jahat di sini. Tianhu Yaohuai dengan hati-hati mengamati tanah di sekitarnya, dan perlahan-lahan melihat jejak-jejak bengkok, dan ada jejak kelompok iblis bermata jahat eksklusif di atasnya. Kelompok monster bermata jahat dikatakan sebagai sekelompok monster khusus yang melatih keterampilan mata. Ada sekitar 1000 dari mereka. Mereka semua dalam bentuk yang sama, dan kekuatan tempur mereka mungkin tidak luar biasa. Saya khawatir memang begitu, cukup untuk menjadi kekuatan paling menakutkan di bawah komando 7 Raja Iblis. Pintu masuk ke makam Kaisar Iblis seharusnya ada di sini. Tampaknya mereka telah memimpin. Xiao Yan datang ke tanah tandus dan melihat mantra terlarang berwarna ungu di sekitar tanah dan sebuah gua dengan ukuran sekitar puluhan meter jejak tanah ungu menempel ringan, dan setelah memastikan itu benar, dia langsung menyapu tanah kotor itu. Segera, sebuah gua ungu aneh muncul di lumpur di bawah kaki semua orang. Di gua ungu, ada aura iblis mengerikan yang sangat mendominasi. Kekuatan ini sepenuhnya mengisolasi kekuatan jahat di sekitarnya. Saya khawatir ini adalah kekuatan Kaisar Iblis. Kirim setengah dari pasukan untuk tinggal di sini, dan orang kuat lainnya akan masuk bersamaku. Ini semua sukarela, kami akan membawa kembali esensi darah dari reruntuhan. Dibandingkan dengan pertempuran, menjaga juga merupakan tugas yang tidak boleh diremehkan, kata Xiao Yan di mulut. Aku akan menyimpannya. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, lebih dari setengah pembangkit tenaga listrik berkata, Xuan Yuan, kamu bawa mereka untuk menjaga di sini. Ini adalah jejak pembentukan ruang. Jika situasinya berubah, itu bisa menyusut untuk jangka waktu tertentu, kata Xiao Yan dengan puas, dan setelah mengambil napas, dia mengukir jejak-jejak tangan pesawat ulang-alik pada gulungan itu dan memberikannya ke Xuan Yuan. Bawahanku menerima perintah.
Xuan Yuan mengambil gulungan ruang angkasa dan mengangguk. Dia secara alami memahami kekhawatiran Xiaoyan. Ayo pergi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia memimpin 500 orang yang tersisa ke Gua Ungu dan menuangkannya ke dalamnya. Pada saat ini, makam Raja Iblis sepenuhnya terbuka. Tentu saja, pada saat yang sama, 3 legiun Raja Iblis mata jahat, entah sengaja atau tidak, perlahan-lahan mendekat ke sini. Jika tidak disengaja, tidak apa-apa, hanya berkeliaran tanpa tujuan, tetapi jika itu sudah direncanakan sejak lama, saya khawatir 500 orang yang dipimpin oleh Xuan Yuan tidak akan mampu melawan mereka. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak, terima kasih.